Aku seorang diri menahan para makhluk aneh selama 5 tahun penuh. Tapi saat aku terluka parah, aku malah dikhianati oleh biro khusus. Mereka tidak hanya merampas kemampuan khusus level 3S ku, tapi juga menarik keluar aturan kemampuanku. Kekuatan itu digunakan untuk membuat perisai pelindung kota. Pada akhirnya, mereka membuangku begitu saja ke tumpukan sampah. Di ambang kematian, aku tanpa sengaja membangkitkan sistem check-in. Selama aku melakukan check-in setiap hari, aku bisa merebut kembali kekuatan aturan yang telah hilang dariku. Jadi, aku membuka sebuah toko kertas sembahyang di pinggir kota. Aku duduk di kursi rotan di dalam toko. Di dalam benakku, suara mekanis itu terdengar tepat waktu. Check-in harian berhasil. Progres saat ini, rencana pemulihan kekuatan aturan, 1%. Hadiah hari ini, pemulihan paksa fragmen aturan kerakusan sebesar 0,1%. Peringatan, memulihkan fragmen ini akan menyebabkan kota Rong, simpul pertahanan ketiga di distrik barat, gagal berfungsi. Aku dengan santai mengangkat cangkir teh di sampingku. Konfirmasi pemulihan. Begitu ucapanku selesai, jaring emas besar di atas langit distrik barat kota Rong tiba-tiba memutuskan seutas benang yang sangat tipis. Jaring emas ini ditempa dari kemampuan khususku. Hanya aku yang bisa melihat keberadaannya. Seiring putusnya benang itu, gumpalan energi hitam langsung menyusup masuk melalui celah. Pada saat yang sama, pintu toko didorong terbuka. Aku mendongak. Yang datang adalah penyelidik elit, Lin Yu. Penyelidik wanita yang biasanya terlihat gagah berani ini tampak sangat menyedihkan. Dia tersenyum pahit padaku. Tuan Sen, masih ada kertas kuning? Aku meletakkan cangkir tehku dan meliriknya. Untuk dibakar bagi yang hidup, atau untuk yang mati? Tubuh Lin Yu menegang. Untuk yang mati. Kami butuh kertas penuntun arwah kualitas terbaik. Malam ini, jaring pertahanan di distrik barat sana. Entah kenapa berfluktuasi sesaat. Seekor makhluk aneh level C menyelinap masuk. Tepat di depan mataku, makhluk itu menelan hidup-hidup 2 anggota timku. Padahal alat pemantau menunjukkan semuanya normal. Kenapa makhluk aneh itu bisa langsung menembus perisai? Aku menatap Lin Yu dengan wajah tenang. Aku tahu jelas penyebabnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Karena bahan inti dari jaring pertahanan itu, yaitu fragmen aturan kerakusanku. Baru saja kuambil kembali sebesar 0,1%. Hanya celah 1/10.000 ini sudah cukup untuk membuat apa yang disebut pertahanan absolut buatan manusia menjadi seperti saringan. Aku berbalik dan mengambil setumpuk kertas kuning dari rak di belakangku, lalu meletakkannya di atas meja. Harganya 300. Lin Yu mengeluarkan uang tunai dan meletakkannya di meja, kemudian mengeluarkan sebuah map arsip dari sakunya. Tuan Sen, saya tahu Anda hanya ingin hidup tenang. Tapi saya mohon Anda lihat ini. Ini saya temukan saat membereskan barang-barang peninggalan anggota tim yang gugur. Di gudang arsip rahasia biro. Bencana 5 tahun yang lalu itu sama sekali bukan kecelakaan. Aku mengambil map arsip itu dan membuka segelnya. Ku keluarkan setumpuk foto dan sebuah catatan operasi dari dalamnya. Di foto itu, aku yang tidak sadarkan diri terikat di atas meja operasi. Sekelompok orang berjubah putih mengerumuniku. Mereka menggunakan berbagai instrumen canggih, dengan serakahnya menyedot kekuatan aturan dari tubuhku. Tulisan tangan di catatan operasi itu berantakan. Nama Sandi 001, rencana pelepasan kekuatan aturan absolut. Status subjek percobaan, sumber energi level 3S, dalam keadaan koma. Tanda-tanda vital stabil, tidak ada reaksi kesadaran. Catatan pelepasan, tanggal 1 Oktober. Berhasil mengekstrak kekuatan aturan pertahanan, digunakan untuk membangun perisai pusat kota Rong. Subjek eksperimen menunjukkan reaksi kejang, tingkatkan dosis obat penenang. 15 Oktober, mengekstraksi kekuatan aturan pelindung. Membuat benda segel kelas S, jaring langit dan bumi. Disarankan untuk tidak menggunakan anestesi,
agar tidak memengaruhi aktivitas aturan di dalam tulang. 3 November, gelombang otak subjek eksperimen menunjukkan fluktuasi lemah. Diduga ada tanda-tanda kebangkitan, perintah dari Direktur Biro Eksekusi, Mo Wentian. Segera potong sebagian aturan tekad absolut subjek eksperimen untuk memastikan koma permanen. Dan umumkan kepada publik bahwa dia meninggal karena kelelahan, keputusan akhir. Ini adalah baterai yang paling sempurna, selama dia tidak bangun. Kota Rome akan memiliki kedamaian abadi. Jariku dengan lembut mengelus arsip itu. Sudut bibirku membentuk senyuman. Lin Yu menatap ekspresi tenangku dan air matanya pun berlinang. Mereka menganggapmu sebagai apa? Beraninya mereka, kamu jelas-jelas menyelamatkan seluruh kota. Tapi mereka malah memanfaatkan saat kamu terluka parah dan koma. Membawamu ke meja operasi. Tangannya mencengkeram erat tepi konter. Tuan Sen, aku tidak mau lagi berada di biro ini. Yang disebut pahlawan dan pelindung itu, di baliknya semua adalah aturan yang diambil dari tubuhmu. Ini sangat menjijikkan. Aku tersenyum sambil menutup arsip. Jangan menangis, air mata adalah hal yang paling tidak berguna. Kemudian aku berdiri dan berjalan ke jendela. Langit malam kota Rome diterangi oleh lampu neon yang berwarna-warni. Dan di atas kemakmuran palsu itu, ada sebuah tirai langit keemasan yang sedang membusuk. Itu adalah aturan pertahananku. Sekelompok orang bodoh dari biro khusus itu, mengira selama mereka memutilasi dewa, mereka bisa mencuri otoritas dewa. Padahal mereka tidak tahu, alasan dewa adalah karena mereka sendiri merupakan sumber malapetaka. Aku memanggil sistem dalam benakku. Aku mau menggunakan kilas balik memori. Aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang dipakai si tua Mo Wentian itu saat memberikan perintah itu. Balasan dari sistem terdengar di benakku, perintah dikonfirmasi. Kilas balik memori dimulai. Aku dalam wujud jiwa sebagai sudut pandang ketiga. Kembali ke ruang operasi 5 tahun yang lalu. Mo Wentian memegang segelas anggur merah di tangannya. Berdiri dengan anggun di luar jendela kaca. Dokter bedah utama berdiri di sampingnya dengan ragu-ragu. Direktur, respons saraf rasa sakit subjek eksperimen sangat kuat. Mengupas paksa aturan pelindung bisa menyebabkannya mati karena syok. Mo Wentian menggoyangkan gelas anggurnya. Dia itu kelas 3S, tidak akan mati semudah itu. Semakin kuat rasa sakitnya, semakin kuat pula aturan aura kebencian yang dihasilkan. Efek dari perlengkapan pertahanan yang dibuat akan semakin bagus. Lakukanlah, jangan buang-buang waktu. Malam ini aku mau melihat jaring langit dan bumi aktif. Diiringi kejang hebat dari tubuh di ranjang rumah sakit, Mo Wentian menyesap anggur merahnya. Tahanlah sedikit, pahlawan besar. Pengorbananmu akan ditukar dengan kemuliaan dan kekayaan kami. Transaksi ini sangat menguntungkan. Gambaran itu berhenti di wajah munafik Mo Wentian. Aku membuka mataku. Tubuhku melepaskan aura yang mengerikan, berubah menjadi bayanganku yang menari liar dalam kegelapan. Karena sangat marah, cangkir teh di tanganku langsung kuremukkan menjadi bubuk. Menguntungkan, karena kalian merasa transaksi ini sangat menguntungkan. Maka sekarang, penagih utang sudah datang untuk menagihnya. Setelah berkata, aku memberikan perintah kedua kepada sistem, check-in. Tentukan hadiah, tarik kembali kekuatan aturan pelindungku. Suara sistem terdengar di benakku, penarikan berhasil. Terdeteksi bahwa aturan ini adalah inti dari formasi pertahanan distrik timur Biro Khusus. Proses pemisahan selesai, aku mengulurkan tangan untuk menangkap bola cahaya aturan yang mengembun di kehampaan. Di atasnya masih tersisa jejak rune, seiring dengan kembalinya aturan pelindung. Rune di atasnya langsung terhapus, menyatu kembali ke dalam tubuhku. Perasaan penuh yang telah lama hilang menyebar ke seluruh tubuh pada saat yang bersamaan. Terdengar ledakan dahsyat dari distrik timur kota yang jauh, karena kehilangan tekanan dari inti formasi. Energi yin jahat yang telah terpendam di bawah tanah selama 5 tahun langsung menyembur keluar,
berubah menjadi pilar cahaya hitam. Makhluk aneh yang semula tertahan di luar kota, mengikuti celah besar itu. Membanjiri pusat kota yang ramai, bahkan dari jarak beberapa kilometer. Aku masih bisa mendengar jeritan dari distrik timur, wajah Lin Yu pucat pasi seperti kertas. Dia sepertinya sudah menduga bahwa semua ini adalah perbuatanku. Aku tidak membunuh siapapun, aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Lin Yu menatapku dengan penuh kekaguman, Tuan Sen. Apa yang terjadi di distrik timur? Aku menuangkan secangkir teh lagi untuk diriku. Itu adalah tanggung jawab biro khusus, bukan tanggung jawabku. Karena mereka menyebut diri mereka pelindung, biarkan saja mereka yang menyelesaikannya. Kalau pemandangan sekecil ini saja tidak bisa mereka tangani, maka selama 5 tahun ini, mereka benar-benar hidup sia-sia. Tepat pada saat ini, belasan kendaraan lapis baja pasukan khusus datang menderu dan mengepung toko kertas. Pintu mobil terbuka, tim operasi biro khusus yang bersenjata lengkap bergegas turun. Moncong senjata yang gelap serempak diarahkan ke pintu toko, pria yang memimpin adalah Lei Xiao. Di tangannya tergenggam pusaka level S bilah penghancur jiwa, yang ditempa menggunakan aturan pemotong milikku. Dia menendang hingga terbuka pintu kayu yang setengah tertutup, matanya melirik Lin Yu di lantai. Lalu tatapannya tertuju padaku, Sen Changqing. Benar saja itu kamu, alat pemantau di biro menunjukkan bahwa fluktuasi energi di sini barusan adalah yang terbesar. Kau ini sampah yang sudah tidak berguna, masih berani-beraninya membuat masalah. Kejadian di distrik timur. Itu perbuatanmu, kan? Aku diam-diam menatap pusaka level S di tangan Lei Xiao. Singkirkan tangan kotormu dari kekuatan aturanku. Lei Xiao tertegun sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan aturanmu, Sen Changqing. Apa kau belum bangun dari tidur? Masih berani mengincar properti biro khusus? Meskipun kau sekarang sudah tidak berguna, tapi kekuatan aturan ini memang sangat bagus. Para anggota tim di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, aku hanyalah seekor domba yang menunggu disembelih. Saat itu, Lin Yu tiba-tiba berdiri dan menghalangi di depanku. Kapten Lei, Tuan Sen adalah pahlawan di masa lalu. Anda tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Lei Xiao meludah dengan jijik. Hanya yang kuat dan masih hidup yang pantas disebut pahlawan. Yang sudah tidak berguna hanyalah bahan mentah. Lin Yu, sebagai seorang penyelidik, kau malah bersekongkol dengan si tak berguna ini. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Sambil berkata, dia mengayunkan tangannya dengan kasar. Orang-orang, tangkap Lin Yu. Sedangkan untuk Sen Changqing, kepala biro bilang, bawa dia kembali. Pertahanan distrik timur telah hancur. Dibutuhkan inti formasi yang baru. Kurasa sisa kekuatan aturannya masih bisa digunakan. Sekalian memanfaatkan sampah, dua anggota maju. Mereka mengulurkan tangan untuk menangkap Lin Yu. Melihat situasi ini, Lin Yu menutup matanya dengan putus asa. Namun, rasa sakit yang dinantikan tidak kunjung datang. Kegelapan yang menyesakkan mulai menyebar dari bawah kakiku. Dalam sekejap, seluruh toko ditelan kegelapan. Para anggota tim khusus yang tadinya mengejek di pintu, tiba-tiba menyadari mereka tidak bisa bergerak. Bayangan mereka, entah sejak kapan sudah berdiri dan mencengkeram leher mereka dengan erat dari belakang. Kemudian, aku bangkit dan berjalan ke arah Lei Xiao. Kau benar, memang sudah seharusnya sampah dimanfaatkan. Lei Xiao ingin mundur, tetapi kedua kakinya terasa sangat berat. Pedang penghancur jiwa di tangannya yang selalu ampuh, kini juga bergetar hebat, seolah-olah ketakutan. Atau seolah-olah bersorak gembira. Lei Xiao gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin kau memiliki aura di atas tingkat S? Bukankah kekuatanmu sudah dihancurkan? Aku mengulurkan tangan dan menyentuh belati di tangan Lei Xiao. Siapa yang bilang padamu kekuatanku dihancurkan? Aku hanya tidur sebentar. Sekarang,
Saatnya kembali ke pemilik aslinya. Begitu perkataanku selesai, pedang penghancur jiwa, harta tingkat S yang dibanggakan Lei Xiao, langsung hancur berkeping-keping. Pedang itu berubah menjadi gumpalan cahaya putih, melilit tanganku dengan lembut, lalu perlahan menyatu dengan kulitku. Aku meregangkan kedua tanganku. Kekuatan sendiri memang paling nyaman digunakan. Sementara Lei Xiao menatap gagang pedang yang kosong di tangannya dengan tatapan kosong. Ini tidak mungkin. Ini adalah harta tingkat S yang tidak bisa dihancurkan. Kenapa bisa meleleh begitu saja? Aku melirik Lei Xiao dengan dingin. Karena pedangnya sudah kembali, maka bunganya juga harus dihitung. Tadi kau bilang, pedang ini bisa memotong jiwa. Mendengar itu, Lei Xiao langsung berlutut di lantai. Dia bersujud berulang kali sambil berkata tak karuan. Tuan Sen, ampuni nyawaku. Aku hanya menjalankan perintah. Direktur Mo yang menyuruhku datang. Aku mengangkat jari telunjuk kiriku dan mengayunkannya di udara ke arah Lei Xiao. Kalau begitu, biar Direktur Mo yang datang menemuiku sendiri. Selesai bicara, seutas benang hitam yang sangat tipis muncul dari udara tipis dan melesat melewati leher Lei Xiao. Detik berikutnya, tubuh Lei Xiao ambruk ke lantai. Di dalam toko, keheningan menyelimuti. Para anggota tim khusus yang lehernya dicekik oleh bayangan, satu persatu pingsan dengan mata memutih karena ketakutan. Lin Yu menatap mayat Lei Xiao dengan tatapan kosong, lalu menatapku yang berdiri di genangan darah tanpa noda sedikit pun. Terlalu kuat. Kekuatan seperti ini sama sekali tidak bisa ditandingi oleh Biro Kemampuan Khusus saat ini. Aku kembali duduk di kursi dan menatap Lin Yu. Bereskan mayatnya. Aku tidak suka bau darah di toko ini. Selain itu, beritahu Mo Wentian. Ini baru permulaan. Keesokan paginya, di toko kertas sembahyang Changqing, Lin Yu yang datang pagi-pagi sekali menatap layar televisi. Melihat pemuda yang 70% mirip denganku, dia gemetar karena marah. Di layar, pemuda itu melambaikan tangan ke kamera. Halo semuanya, aku Tian Guang. Mulai hari ini, aku akan menggantikan Senior Sen Changqing menjadi dewa pelindung baru kota Rong. Kerusuhan tadi malam sudah berhasil kutangani. Semuanya harap tenang. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya. Gumpalan cahaya keemasan terkumpul di telapak tangannya. Itu adalah cahaya pemurnian yang murni. Itu adalah kekuatan tingkat atas untuk menekan hal-hal gaib. Lin Yu mematikan televisi dengan kasar. Tidak tahu malu sekali. Mo Wentian tidak hanya menutupi berita kematian Lei Xiao. Dia bahkan bilang kejadian di distrik timur semalam hanya kecelakaan. Dan lagi, aura di tubuh Tianwang itu benar-benar sama persis denganmu, Senior Sen. Aku sedang memangkas bonsai dengan gunting di tanganku. 5 tahun lalu, selain kemampuan istimewa dan kekuatan aturanku, mereka juga mengambil banyak sel punca dan darah esensi dari tubuhku. Awalnya kukira mereka hanya menggunakannya untuk membuat ramuan, tapi tak kusangka mereka ternyata menciptakan sebuah kloningan berkualitas rendah. Cahaya pemurnian itu memang terlihat sangat terang, tapi itu didapat dengan membakar nyawanya. Kloningan itu tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Lin Yu berjalan mondar-mandir dengan cemas. Tapi masyarakat percaya padanya. Mo Wentian ingin menggunakan barang palsu ini untuk menenangkan hati rakyat. Selama Tianwang masih ada, mereka bisa terus menciptakan kedamaian palsu dan menutupi kejahatan mereka di masa lalu. Aku memotong sebuah ranting kering. Kalau begitu, biarkan saja si Tianwang ini buka mulut. Kita lihat saja, tanpa kekuatan aturan sabdaku, apa dia masih bisa mengeluarkan yang namanya sabda dewa itu. Di dalam benakku, suara notifikasi sistem terdengar di saat yang tepat. Check-in harian berhasil. Hadiah hari ini. Penarikan paksa kekuatan aturan sabda. Peringatan. Kekuatan aturan ini sedang ditanamkan pada kloningan Tianwang, digunakan untuk melakukan penenangan mental skala besar. Penarikan akan menyebabkan pita suara target hancur dan serangan balik dari kekuatan sabda.
Mendengar itu, sudut bibirku sedikit terangkat. Konfirmasi penarikan. Waktunya ditetapkan pada rapat umum akbar besok. Di alun-alun pusat kota Rong, sebuah rapat umum akbar sedang berlangsung. Puluhan ribu warga dengan fanatik meneriakkan nama Tiang Wang. Mo Wentian berdiri di panggung tinggi, memandangi kerumunan di bawah. Meskipun kehilangan Lei Xiao dan distrik timur, tapi selama citra Tiang Wang bisa dipertahankan, posisi biro khusus akan tetap stabil. Mo Wentian memegang mikrofon dan mengumumkan dengan lantang, "Selanjutnya, mari kita sambut Dewa Pelindung kita, Tuan Tiang Wang." Untuk memberikan pidato penyemangat sebelum perang. Begitu suaranya selesai, Tiang Wang berdiri di atas panggung yang perlahan naik, menikmati sorak-sorai penonton. Warga sekalian yang terkasih, suara Tiang Wang diperkuat oleh kemampuan istimewanya. Seketika membuat alun-alun menjadi hening. Kegelapan tidaklah menakutkan, karena akulah cahayanya. Selama aku di sini, kota Rong tidak akan pernah tertimpa bencana. Tepat pada saat itu, aku yang berbaur di pinggir kerumunan menjentikkan jariku. Diam. Sebuah kekuatan aturan turun ke atas panggung. Wajah Tiang Wang yang sedang berpidato tiba-tiba menegang. Suaranya yang tadinya agung seketika menghilang, digantikan oleh raungan serak yang parau. Mo Wentian menyadari ada yang tidak beres dan bergegas maju. "Tuan Tiang Wang, ada apa?" Tiang Wang mencengkeram lehernya, mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Detik berikutnya, wajah Tiang Wang yang tadinya tampan mulai berubah bentuk. Lendir hitam terus keluar dari tubuhnya. Warga di barisan depan yang terkena cipratan, berteriak ketakutan dan lari tunggang langgang. Sinyal siaran langsung segera diputus pada saat itu, tapi sudah terlambat. Kloningan yang ditampilkan sebagai penyelamat itu berguling-guling kesakitan di depan mata semua orang. Lalu berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Suasana menjadi kacau balau. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Aku berbalik dan pergi melawan arus kerumunan. Setelah kekuatan sabda kembali, suaraku kini memiliki aura wibawa. Suara itu terdengar jelas di telinga Mo Wentian yang ada di panggung. "Hanya segini saja kemampuanmu, Direktur Mo, pertunjukanmu sudah berakhir." Mo Wentian tiba-tiba mengangkat kepala, menatap tajam punggungku yang menjauh. Malam itu, pintu kaca satu arah toko sesaji kertas diketuk dengan keras. Kali ini yang datang adalah Mo Wentian sendiri. Melihat tidak ada yang membuka pintu, dia berteriak di luar pintu, "Sen Changqing, buka pintunya, kita bisa bicara." Pintu toko perlahan terbuka. Aku duduk di kursi rotan sambil memegang secangkir teh bilu Ocun. "Direktur Mo, tamu yang langka." Mo Wentian menyerbu masuk ke toko dan menatapku tajam. "Sebenarnya apa maumu?" Menghancurkan Tiang Wang, menyebabkan kepanikan. "Apa untungnya ini bagimu? Jangan lupa, kau juga manusia. Jika kota Rong hancur, kau juga tidak akan bisa hidup." Aku meletakkan cangkir teh dan menatapnya. "Mau memanipulasiku secara moral? 5 tahun yang lalu, saat kalian membaringkanku di meja operasi, kenapa kalian tidak bicara soal kemanusiaan denganku?" Mo Wentian terdiam sejenak, lalu menggertakkan giginya. "Itu adalah pengorbanan yang diperlukan demi kebaikan bersama. Sekarang, aku mewakili biro khusus dan 3 juta penduduk kota ini, memerintahkanmu untuk segera menghentikan tindakan merusakmu dan menyerahkan kekuatan aturan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bertindak kasar." Sampai di situ, Mo Wentian menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba membuka jasnya. Di balik kemejanya, ternyata dia mengenakan sebuah baju zirah. Baju zirah itu menempel erat di tubuhnya, memancarkan aura pertahanan yang sangat kuat. Relik suci pertahanan kelas S, benteng cahaya suci. Ini adalah perlengkapan yang dibuat dari aturan pertahanan absolut yang diekstrak dari tubuhku saat itu. Bisa menahan dampak dari pusat bom nuklir. Mo Wentian menunjuk ke baju zirah itu dengan senyum sinis. "Aku punya benteng cahaya suci ini, kau tidak akan bisa melukaiku." Selain itu,
Aku sudah mengaktifkan program penghancuran diri yang ada di bawah tanah kota. Jika kau tidak bekerja sama, kita semua akan hancur bersama. Aku menatap benteng cahaya suci itu dengan marah. Itu adalah aturan pertahanan absolut milikku. Ternyata telah dipakai oleh bajingan kotor ini selama 5 tahun penuh. Aku berdiri dan berjalan ke arahnya. Mo Wentian, apa kau pikir itu jimat pelindungmu? Itu adalah jimat kematianmu. Kembalikan aturanku. Selesai berbicara, aku diam-diam berkata dalam hati, sistem. Aku mau check-in. Sistem segera merespons di benakku. Check-in harian berhasil. Hadiah yang ditentukan. Mengambil kembali aturan pertahanan absolut secara paksa. Seketika, benteng cahaya suci di tubuh Mo Wentian mulai menggeliat. Mo Wentian menunduk dengan ngeri. Baju zirah itu seolah-olah memiliki nyawanya sendiri. Ia tidak lagi melindungi Mo Wentian, melainkan menegang dengan kencang. Meremas dan mengubah bentuk tubuh Mo Wentian. Mo Wentian menjerit kesakitan. Baju zirah itu sedang terkelupas. Hanya dalam sekejap, relik suci kelas S itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke dalam tubuhku. Aku menatap Mo Wentian dengan dingin. Tanpa baju zirahku, kau hanyalah seonggok daging busuk. Seiring dengan ditarik kembalinya aturan pertahanan absolut, sistem kekebalan seluruh kota benar-benar runtuh. Bayangan sisa keemasan di langit benar-benar menghilang. Yang menggantikannya adalah kabut hitam tak berujung. Semua sumber cahaya ditelan oleh kekuatan misterius. Domain ganjil kelas S, malam abadi, telah tiba. Di jalanan, sosok-sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bayang-bayang, bentuk mereka sangat ganjil. Mereka menyerbu jalanan dan gedung-gedung dengan gembira, memulai pesta pora yang rakus. Jeritan dan teriakan minta tolong langsung bergema di seluruh kota, di dalam gedung markas besar biro khusus. Semua subjek eksperimen aneh yang dikurung di bawah tanah, kini semuanya berhasil kabur. Memangsa para sipir yang dulu mengurung mereka. Namun, di tengah pemandangan seperti neraka ini, toko persembahan kertasku tetap tenang. Berpusat di toko kecilku, dalam radius 100 meter, tidak ada satupun makhluk aneh yang berani mendekat. 2 lampion kertas putih di depan tokoku menjadi satu-satunya sumber cahaya di jalanan yang gelap gulita. Makhluk aneh yang melewati depan tokoku gemetar ketakutan karena auraku yang mengerikan. Mereka lebih memilih mengambil jalan memutar daripada mendekat setengah langkah pun. Ini adalah kediaman dewa. Meskipun dewa telah jatuh, tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dinodai oleh semut-semut seperti mereka. Mo Wentian belum mati. Sebagai pengguna kekuatan level S, dia memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Dia bersujud tanpa harga diri di luar pintu kaca toko. Di belakangnya ada kegelapan tak berujung dan makhluk-makhluk aneh yang rakus. Hanya dengan menempel erat di pintu ini, mengandalkan sedikit aura yang terpancar dari dalam toko, dia bisa untuk sementara waktu tidak dicabik-cabik oleh monster-monster itu. Sen Changqing, leluhur Sen, aku mohon, buka pintunya. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku punya puluhan miliar, semuanya untukmu. Aku bisa membunuh semua ilmuwan yang terlibat dalam eksperimen itu untuk menghiburmu. Atau aku bisa bersujud meminta maaf di stasiun TV. Kumohon, lihatlah aku sebagai direktur, lihatlah kontribusiku untuk umat manusia. Tolonglah aku membelakangi pintu, duduk di kursi rotan, dengan lembut meniup seduhan teh panas terakhir, tanpa menoleh sedikit pun. Lin Yu berdiri di hadapanku, melirik keluar pintu pada sosok yang dulu begitu angkuh. Direktur yang kini seperti anjing pesek itu, lalu kembali menunduk untuk menyeduh teh baru untukku. Tuan Sen, tidak membukakan pintu? Aku menyesap tehku dan tersenyum. Tokoku hanya melayani bisnis orang mati. Dia belum mati sepenuhnya, untuk apa masuk? Tepat pada saat itu, dari kegelapan di luar pintu, terdengar suara sepatu hak tinggi mengetuk tanah. Seorang wanita jangkung memegang sebuah gunting besar, berjalan ke belakang Mo Wentian.
Dia adalah makhluk aneh level A. Wanita mulut sobek. Mo Wentian menoleh dengan kaku. Dia hanya melihat mulut besar menganga yang sobek hingga ke telinga. Mulut itu dipenuhi gigi-gigi kecil seperti gigi hiu. Mo Wentian dengan putus asa mencakar-cakar pintu kaca. Sen Changqing, tolong aku ini direktur biro khusus. Aku mengangkat cangkir tehku, meniupnya pelan. Selamat tinggal, direktur. Setelah itu, terdengar suara guntingan yang keras dari luar pintu. Diikuti oleh suara kunyahan dan tulang yang retak. Aku meletakkan cangkir tehku. Tatapanku mengarah ke kedalaman bawah tanah yang jauh. Di sana, ada sebuah jantung mekanis berwarna emas. Itulah kekuatan aturan energiku, dan juga inti energi terakhir kota ini. Aku berdiri dan merapikan kerah bajuku. Lin Yu, bereskan barang-barang. Kita akan pergi ke bawah tanah untuk mengambil kembali kekuatan aturan energiku. Sementara itu, di kedalaman 500 meter di bawah tanah kota Rong ada sebuah tempat perlindungan yang mewah dan terang. Inilah inti sebenarnya dari biro khusus. Dewan Tetua, di dalam ruang rapat bundar. 7 orang tua duduk melingkar di kursi roda. Tubuh mereka dipenuhi selang infus transparan. Cairan berwarna emas pucat mengalir di dalam selang. Itu adalah darah dewa yang dimurnikan dari kekuatan energiku. Berkat darah dewa inilah, beberapa orang yang seharusnya sudah lama mati itu. Monster-monster tua itu bisa memperpanjang hidup mereka selama 5 tahun secara paksa, dan mengendalikan sumber energi utama seluruh kota dari bawah tanah. Tetua Agung yang memimpin perlahan angkat bicara, Mo Wentian, si sampah itu, sudah mati. Pertahanan di permukaan telah hancur total, malam abadi sudah menyelimuti seluruh kota. Pasokan energi kita terus menurun, kita harus mengaktifkan protokol darurat. Tetua kedua dengan rakus menghisap seteguk darah dewa dari selang infus. Aktifkan inti hingga melampaui batas. Lepaskan gelombang kejut dewa, bersihkan permukaan tanah. Bantai abis para makhluk aneh dan orang-orang rendahan di atas sana. Gelombang kejut sebesar ini bisa menjamin kedamaian kita di bawah tanah selama 10 tahun. Di layar besar, terpampang gambar dari laboratorium sebelah. Di dalam sebuah wadah kaca anti peluru yang besar. Melayang sebuah jantung mekanis emas seukuran bola basket, di dalamnya tersegel kekuatan aturan energi. Setiap detaknya memompa energi yang mengerikan, menopang seluruh operasional markas bawah tanah. Dan kehidupan para tetua. Tetua Agung menekan tombol merah. Mulai, begitu dia selesai bicara, lengan mekanis raksasa menembus permukaan jantung itu. Dengan ganasnya menyedot kekuatan aturan yang tersegel di dalamnya. Tepat pada saat itu, jantung yang tadinya berdetak dengan teratur tiba-tiba berhenti. Ini bukan kerusakan, melainkan sebuah keheningan yang dipenuhi amarah yang luar biasa. Pada saat yang sama, di dalam toko kertas sembahyang Changqing, aku tiba-tiba memegangi dadaku. Tikus-tikus ini masih berani mencoba menguras abis kekuatan aturan energiku. Aku berdiri dan mendorong pintu toko hingga terbuka. Aura membunuh dariku membuat makhluk-makhluk aneh di luar pintu ketakutan dan langsung bersujud di tanah. Membuka jalan yang menuju ke bawah tanah. Aku menatap tanah di bawah kakiku. Sistem, tidak perlu menunggu, check-in besok. Gunakan poin melebihi batas, aktifkan misi khusus. Paksa resonansi, ambil kembali aturan energiku. Sistem menjawab di dalam benakku, misi khusus diaktifkan. Resonansi paksa dengan kekuatan aturan energi telah dimulai. Setelah suara sistem menghilang, aku menggunakan resonansi itu untuk mengendalikan jantung emas di dalam wadah kaca dari jarak jauh. Memicu gelombang kejut yang dahsyat yang seketika menghancurkan semua lengan mekanis dan selang infus. Aku juga bisa merasakan situasi di Dewan Tetua. Ketujuh tetua itu menyemburkan darah segar secara bersamaan. Selang infus mereka hancur, pasokan darah dewa yang menjadi penopang hidup mereka terputus. Tetua Agung berteriak panik. Apa yang terjadi?
Kenapa jantungnya memberontak? Cepat suntikan obat penenang untuk menekannya. Tepat pada saat itu, aku mendobrak pintu hingga hancur dan berjalan masuk perlahan. Lin Yu berada di belakangku, mengacungkan senjata ke arah para tetua itu. Aku menatap ketujuh monster tua yang sekarat ini. Jadi, kekuatan aturan energiku. Semua dipakai untuk memberi makan makhluk-makhluk kotor ini. Tetua kedua mengenaliku. Saking takutnya, dia sampai terjatuh dari kursi rodanya. Sen Changqing, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ini 500 meter di bawah tanah. Di pintu juga ada robot penjaga kelas S. Mendengar itu, aku tertawa kecil. Maksudmu tumpukan besi tua di pintu itu? Baterai yang mereka gunakan juga berasal dari kekuatan energiku. Saat bertemu dengan tuannya, mereka tidak berani bergerak. Setelah berkata begitu, aku berjalan selangkah demi selangkah menuju meja rapat. Ketujuh tetua itu gemetar ketakutan melihatku mendekat. Tetua Agung memaksakan diri mengangkat sebuah remote control. Jangan mendekat, kekuatan aturan energi ada di ruang sebelah. Remote ini terhubung ke bom penghancur diri. Kalau kalian berani menyentuh kami akan meledakkan aturan energi milikmu. Kita semua akan mati bersama. Aku berhenti dan menatap remote control itu. Lalu aku menunjuk dinding kaca di sebelah. Coba tanyakan padanya, apa dia setuju? Semua orang tanpa sadar menoleh, hanya untuk melihat di dalam wadah kaca anti peluru itu. Jantung emas itu tiba-tiba melepaskan gelombang kejut, menghantam alat yang katanya alat penghancur diri itu. Langsung menghancurkannya hingga menjadi debu, lalu menghancurkan semua penahannya. Remote control di tangan Tetua Agung juga berubah menjadi abu. Dia jatuh terduduk di lantai dengan putus asa. Bagaimana bisa begini? Ini tidak mungkin. Aku berjalan ke hadapan Tetua Agung, menatapnya dari atas. Tidak ada yang tidak mungkin. 5 tahun yang lalu, kalian mengambil kekuatan aturanku dan membaginya sesuka hati. 5 tahun kemudian, kalian masih menganggap aturanku adalah milik pribadi kalian. Keangkuhan, itu ada harganya. Sambil berkata begitu, aku mengangkat tanganku ke arah laboratorium di sebelah dan membuat gerakan mengambil. Kembali, jantung emas raksasa itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke dalam dadaku. Sebuah suara detak jantung, seolah berasal dari zaman purba, terdengar dari dalam tubuhku. Detak jantung ini seketika menggema di seluruh langit kota Rong. Dengan kembalinya sumber kekuatanku, aku benar-benar memulihkan kekuatanku sebagai dewa dunia tingkat 3S. Aku menghela napas panjang, lalu memandang ke 7 lelaki tua di lantai. Karena kehilangan nutrisi dari darah dewa, tubuh mereka menua dan membusuk dengan cepat. Saat ini, Tetua Agung sudah berubah menjadi seperti mayat kering, dan dia masih mencoba memohon ampun. Aku merapikan kerah bajuku, lalu berbalik dan berjalan keluar. Aku tidak akan membunuh kalian, karena kalian sudah tidak pantas lagi untuk aku habisi. Lin Yu, segel jalan keluarnya. Biarkan mereka membusuk perlahan di sini, sama seperti 5 tahun yang mereka habiskan bersembunyi di selokan. Lin Yu menundukkan kepalanya dengan hormat. Siap laksanakan, tuanku. Selesai bicara, dia menekan tombol pengunci di samping. Saat gerbangnya turun, terdengar suara tangisan putus asa dari ruang rapat. Namun suara itu dengan cepat terisolasi jauh di bawah tanah, tidak akan pernah bisa terdengar lagi sedikit pun. Aku membawa Lin Yu kembali ke permukaan. Saat ini, kota Rong masih diselimuti malam abadi, tetapi suasananya telah berubah total. Makhluk-makhluk aneh yang tadinya membantai dengan ganas, sekarang semuanya berbaring tenang di kedua sisi jalan. Mereka membukakan jalan untukku. Aku berdiri di atas reruntuhan markas besar Biro Khusus. Menatap ke seluruh kota ini, kekuatan aturan energi telah kembali. Ini berarti aku telah mengambil kembali kendali atas kota ini. Aku menjentikkan jariku dengan ringan. Tuhan bersabda, jadilah terang. Seketika,
Seberkas cahaya keemasan yang lembut berpusat padaku dan langsung menyapu seluruh kota. Tapi cahaya ini bukan untuk mengusir para makhluk aneh. Di dahi semua makhluk aneh, muncul sebuah tanda berwarna emas pucat. Itu adalah tanda perbudakanku. Aku memandangi para makhluk aneh yang tunduk padaku. Mulai hari ini, kota Rong tidak lagi membutuhkan biro khusus. Aturan di sini akan kubuat sendiri. Aturan pertama, yang bersalah harus mati. Begitu suaraku terdengar, makhluk-makhluk aneh di jalanan tiba-tiba bergerak. Mereka dengan tepat menyerbu ke arah para bangsawan yang membantu penjahat, para preman yang menjarah di tengah kekacauan, dan juga sisa-sisa anggota biro khusus yang pernah berpartisipasi dalam rencana pencabutan kekuatan aturan absolut. Jeritan terdengar silih berganti, tapi inilah seruan untuk membersihkan kejahatan. Perintah kedua, yang tak bersalah boleh hidup. Para warga biasa yang bersembunyi di rumah dengan gemetar terkejut saat menyadari monster yang tadinya mengamuk tiba-tiba pergi. Lampu jalan memang tidak menyala, tetapi cahaya keemasan yang lembut itu menerangi jalan pulang. Lin Yu berdiri di belakangku, menatapku dengan tatapan penuh kekaguman. Tuanku, kekuatan biro khusus di kota Rongcheng telah dimusnahkan seluruhnya. Sambil berkata, dia menyerahkan sebuah komunikator yang berkedip merah. Tetapi baru saja, pihak Sanjing mengirimkan permintaan panggilan video. Aku menerima komunikator itu dengan senyum dingin, lalu aku menekan tombol untuk menjawab. Seorang pria parubaya muncul di layar. Dia menatapku dengan tatapan waspada. Sen Changqing, saya adalah ketua biro pusat Sanjing. Ye Wudao, aku menjawabnya dengan acuh tak acuh. Kau datang untuk menuntut keadilan bagi Mo Wentian, atau untuk menyatakan perang? Mendengar itu, Ye Wudao menjawabku dengan wajah tenang, Mo Wentian itu orang bodoh. Kematiannya tidak berarti apa-apa. Kami bisa mengakui posisimu di kota Rongcheng, dan menobatimu sebagai Raja Rongcheng. Syaratnya adalah, kau harus menghentikan ekspansi dan menyerahkan data wilayah malam abadi. Selain itu, jangan coba-coba datang ke Sanjing. Ini demi kebaikanmu. Aku tertawa dengan tenang. Demi kebaikanku, Ketua Ye, apa kau sudah melupakan sesuatu? Setelah aku selesai bicara, raut wajah Ye Wudao sedikit berubah. Aku mengangkat tangan dan menunjuk ke pelipisku. Sebagian hukumku sudah kembali, tapi rasanya otakku masih kekurangan sesuatu. Misalnya, hukum kehendak absolut. Ngomong-ngomong soal ini, aku jadi teringat. Ekstraksi paksa hukum kehendak absolut. Bagian otak itu menopang kemampuan perhitunganku yang paling inti. Ye Wudao terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Bagian jaringan itu disegel di lantai paling bawah biro pusat Sanjing. Itu rahasia negara paling tinggi, Sen Changqing. Sebagai manusia, kau harus tahu diri. Meskipun kau kuat sekarang, tapi jika tanpa hukum kehendak absolut, atau dengan kata lain, jika kami menghancurkan hukum kehendak absolut itu, pernahkah kau pikirkan akan jadi apa dirimu? Kata-kata ini adalah ancaman untukku. Jika bagian dari hukum kehendak absolut itu dihancurkan, sebagai tubuh utamanya, aku kemungkinan besar akan menderita serangan balik spiritual yang dahsyat. Dan menjadi orang bodoh. Aku mendekatkan wajahku ke kamera. Ketua Ye, sepertinya kau salah paham satu hal. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aku mengangkat tanganku, membuat gerakan menggorok leher. Bantu aku membersihkannya, dan jaga baik-baik. Kalau sampai ada sebutir debu di atasnya, aku akan mengubah Sanjing menjadi wilayah hantu juga. Selesai bicara, aku langsung meremukkan komunikator itu. Lalu aku berbalik badan dan menatap ke utara. Lin Yu, bersiaplah. Kita pergi ke Sanjing untuk mengambil kembali hukum kehendak absolutku. Sanjing, sebagai ibu kota negara, kemakmurannya sangat berbeda dengan suramnya kota Rongcheng. Di sini tidak ada keanehan yang merajalela. Bahkan satu arwah gentayangan level rendah pun tak terlihat. Aku mengangkat kepala, seulas senyum dingin tersungging di bibirku.
Apa kau merasakannya? Di belakangku, Lin Yu melihat sekeliling dengan bingung. Merasakan apa? Tempat ini kelihatannya sangat aman. Tidak ada aura aneh sama sekali, kataku sambil menunjuk pelipisku. Apa kamu tidak sadar? Semua orang di sini sangat penurut. Lin Yu tertegun, lalu dia mulai mengamati kerumunan di sekitarnya dengan saksama. Meskipun ekspresi mereka berbeda-beda, tatapan mata mereka semua memancarkan keseragaman yang aneh. Semua orang bergerak seperti roda gigi yang presisi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah medan kekuatan mental, jaringan gangguan mental level S yang menutupi seluruh kota. Jaringan ini bisa secara diam-diam menghilangkan emosi negatif manusia dan menekan dorongan untuk berbuat kriminal. Bahkan bisa memantau pikiran, dan unit komputasi inti yang menjaga medan kekuatan ini adalah hukum kehendak absolutku. Mereka menyambungkan hukumku ke superkomputer, mengubahnya menjadi pusat kendali biologis yang memanipulasi pikiran 20 juta penduduk Sangjing. Dengan kode nama Skynet, benar-benar menjijikkan. Niat membunuh berkobar di mataku. Mereka tidak hanya mencuri hukum kehendak absolutku, tapi juga menggunakannya untuk mencuci otak manusia. Tepat pada saat ini, komunikator di pergelangan tangan Lin Yu tiba-tiba berbunyi. Itu adalah siaran paksa ke seluruh kota. Peringatan, terdeteksi penyusup ilegal level S. Identitas teridentifikasi, Shen Changqing. Memulai program pemusnahan. Seluruh kota dalam siaga penuh. Detik berikutnya, jalanan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Semua pejalan kaki berhenti serentak. Mereka semua menoleh bersamaan. Mata mereka bersinar dengan cahaya biru yang aneh, menatap tajam ke arahku dan Lin Yu. Ribuan mulut terbuka dan tertutup bersamaan, mengeluarkan suara dingin yang sama. Tangkap dia! Lin Yu melihat kerumunan yang mendekat dengan padat di sekelilingnya. Dia merinding ketakutan tetapi tidak berani menembak, karena orang-orang ini adalah warga sipil yang tidak bersalah. Sementara aku menatap mereka tanpa ekspresi. Inilah kartu truf Ye Wudao. Dia menggunakan hukum kehendak absolutku untuk menghubungkan saraf semua orang. Sekarang, seluruh penduduk Sangjing adalah bonekanya. Jika ingin membunuh Ye Wudao, maka harus membantai seluruh penduduk kota ini terlebih dahulu. Setelah berkata begitu, aku tersenyum dingin, berpikir ini adalah versi terbaru dari sandera moral. Pada saat ini, di layar gedung yang jauh, wajah Ye Wudao muncul. Shen Changqing, selamat datang di Sangjing. Aku tahu kamu telah mengambil kembali sebagian hukummu dan memiliki kekuatan dewa. Tetapi menghadapi 20 juta sandera, apa kamu tega melakukannya? Menyerahlah, kembalilah ke laboratorium. Kami bisa memberimu perlakuan dengan spesifikasi tertinggi. Setelah dia selesai bicara, kerumunan mulai bergerak dengan gila. Mereka menerkam seperti zombie. Lin Yu panik hingga berkeringat deras. Tuanku, bagaimana ini? Kita tidak bisa benar-benar membantai seluruh kota, kan? Aku berdiri diam di tempat. Menatap boneka-boneka yang dikendalikan itu, mataku tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya ejekan tak berujung untuk Ye Wudao. Ye Wudao, apa kamu pikir hukum kehendak absolutku benar-benar akan menuruti perintahmu? Aku perlahan mengangkat tangan kananku, ujung jariku menyentuh pelipisku. Sistem, lapor masuk. Seketika, sistem langsung merespons. Lapor masuk harian berhasil. Terdeteksi jarak tuan rumah dari hukum inti. Aturan kehendak absolut, kurang dari 10 km. Memicu misi pamungkas. Posisi kedewaan kembali. Hadiah hari ini. Pengambilan paksa, hukum kehendak mutlak. Setelah suara sistem terdengar, gelombang energi spiritual menyebar dengan diriku sebagai pusatnya. Dalam sekejap, gelombang itu menyapu seluruh Sangjing. Itu adalah panggilan mutlak yang berasal dari sang pemilik sejati. Di jalanan, para warga yang tadinya memiliki tatapan mata fanatik, tiba-tiba seluruh tubuh mereka bergetar, dan cahaya biru di mata mereka padam seketika.
Perintah mekanis yang mengendalikan tindakan mereka langsung terhapus begitu bersentuhan dengan gelombang spiritualku. Sebagai gantinya, muncul sebuah pemikiran yang lembut namun berwibawa, bersujudlah. Seketika, dengan diriku sebagai pusatnya, semua orang di sepanjang jalan, bahkan sampai ke ujung pandangan, semuanya berlutut pada saat ini. Mereka tidak tahu kenapa mereka bersujud, tapi naluri dari lubuk jiwa mereka memberitahu mereka. Sang dewa telah turun. Di layar gedung, senyuman Ye Wudao membeku. Ini tidak mungkin, otoritas kendali Tianwang sudah terkunci mati. Bagaimana mungkin kau bisa membalikkan kendalinya? Aku mengangkat kepala dan menatap layar dengan datar. Hukum ini adalah milikku. Perintah siapa yang mau dia dengarkan? Apa masih perlu izin darimu? Lin Yu, kita pergi, menjemput pulang hukum kehendak mutlak milikku. Setelah aku selesai bicara, aku melangkah di jalan yang dipenuhi ribuan orang bersujud, menuju menara hitam tertinggi di pusat kota. Gedung markas besar Biro Keistimewaan, ruang mesin inti bawah tanah. Ini adalah area terlarang di seluruh negeri. Di sini melayang sebuah tangki biologis semi-transparan. Di dalamnya, mengambang gumpalan cahaya biru redup, yang dipenuhi oleh banyak sekali kabel serat optik. Menghubungkannya ke klaster superkomputer raksasa di sekitarnya. Saat ini, gumpalan cahaya itu berdenyut dengan kencang. Lampu alarm merah di sekeliling berkedip-kedip dengan liar. Para peneliti terus melaporkan situasi saat ini. Sudah tidak bisa ditahan lagi, nilai gelombang otaknya telah melampaui titik kritis. Dia menghancurkan firewall-nya sendiri. Dia secara aktif memutuskan koneksi dengan komputer utama. Ye Wudao berdiri di depan konsol dengan wajah pucat. Aktifkan pertahanan terakhir. Keluarkan benda itu. Bahkan jika harus menghancurkan Sang Jing, jangan biarkan dia mengambil kembali hukum itu. Sesuai dengan perintahnya, dinding logam di bagian dalam ruang mesin perlahan terbuka. Sesosok makhluk humanoid raksasa setinggi 3 meter berjalan keluar. Kedua lengannya adalah pisau partikel getaran frekuensi tinggi, yang memancarkan aura kehancuran. Nama sandi, Pembantai Dewa. Ini adalah hasil dari Biro Keistimewaan yang mengerahkan seluruh kekuatan negara. Dengan menggunakan hukum yang diekstraksi dan digabungkan dengan darah serta daging dari puluhan anomali kelas S. Untuk menciptakan senjata pembunuh pamungkas. Di saat yang bersamaan, aku tiba di jembatan koridor ruang mesin, menatap ke arah Ye Wudao dan monster hitam raksasa itu. Ye Wudao, apakah ini kata-kata terakhirmu? Ye Wudao menunjukku dan berteriak kencang, Pembantai Dewa, bunuh dia. Pembantai Dewa mengeluarkan raungan, sosoknya menghilang dalam sekejap. Kecepatannya terlalu tinggi hingga tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. Detik berikutnya, kedua pisau partikel itu sudah menyilang dan menebas ke arah leherku. Kecepatan dan kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh esper kelas S manapun dalam sekejap. Tapi aku tidak menghindar, aku hanya mengangkat satu jari. Dengan ringan menahan ujung pisau partikel itu. Pisau itu tidak meninggalkan bekas sedikit pun di ujung jariku. Aku menggelengkan kepala dengan kecewa. Sebuah produk tiruan yang dibuat menggunakan hukum milikku. Ingin membunuh pemilik aslinya, terlalu lemah. Setelah berkata begitu, aku menjentikkan jariku sedikit. Kekuatan mengerikan langsung mengalir kembali melalui mata pisaunya. Tubuh raksasa pembunuh dewa itu langsung terpental ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Separuh tubuhnya langsung hancur menjadi materi hitam, tewas dalam satu serangan. Kaki Ye Wudao lemas dan dia terduduk di lantai, menatapku dengan putus asa saat aku berjalan ke arahnya. Semua konspirasi tidak ada artinya di hadapan dewa sejati. Aku berjalan lurus ke arah tangki biologis itu, mengulurkan tangan dan menempelkannya di dinding kaca. Gumpalan jaringan bercahaya di dalam tangki itu berhenti bergerak gelisah, cahaya biru yang dipancarkannya menjadi lembut dan berirama. Kemudian aku memberi perintah pada sistem. Sistem, selesaikan pemulihan terakhir. Suara mesin sistem yang dingin kembali terdengar.
Perintah dikonfirmasi. Komponen inti terdeteksi. Memulai pemulihan. Progres penyempurnaan keilahian 100%. Kaca itu hancur berkeping-keping. Gumpalan cahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya biru yang cemerlang. Seketika menyatu ke tengah alisku. Aku pun memejamkan mata. Gelombang besar ingatan langsung kembali ke tempatnya. Kecepatan berpikirku meningkat ratusan juta kali lipat. Setiap gerakan sekecil apapun di seluruh dunia berada dalam jangkauan persepsiku. Aku bukan lagi pecundang yang semua kekuatan aturannya telah direnggut, melainkan satu-satunya dewa sejati di dunia ini. Pada saat itu, seberkas pilar cahaya keemasan melesat ke langit dari ruang mesin bawah tanah. Langsung menembus gedung markas besar dan membubarkan semua awan di atas langit Sangjing. Sementara aku perlahan melayang naik di dalam pilar cahaya itu. Dari ketinggian di atas Sangjing, aku menatap ke bawah ke kota di bawah kakiku. Selanjutnya, aku menggunakan kekuatanku untuk mengangkat Ye Wudao dan membuatnya melayang di hadapanku. Sekarang, mari kita selesaikan perhitungan terakhir. Suaraku bergema langsung di dalam jiwa semua orang. Ye Wudao menatapku dan tertawa getir. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Lakukanlah. Aku mengulurkan satu jari dan menunjukkannya ke dahi Ye Wudao. Mati terlalu mudah untukmu, karena kau suka mengendalikan pikiran. Maka aku akan memenjarakan kesadaranmu dalam kehampaan tak berujung. Kau akan hidup dalam kegelapan dan keheningan abadi. Sesalilah dosa-dosamu, inilah nerakamu. Mendengar itu, Ye Wudao mengeluarkan jeritan terakhir yang memilukan. Seketika matanya menjadi kosong tanpa nyawa. Meskipun tubuhnya masih hidup, jiwanya telah diasingkan ke dalam sangkar kehampaan abadi. Dengan lambaian tangan, aku melemparkan tubuh Ye Wudao ke bawah seperti sampah. Setelah itu, aku menurunkan titah ilahi kepada seluruh dunia. Biro khusus dibubarkan saat ini juga. Dunia ini tidak lagi membutuhkan penjaga munafik. Baik itu para anomali, ataupun manusia, semua berada di bawah aturanku. Mulai hari ini, akulah aturan itu sendiri. 3 bulan kemudian, Kota Rongcheng, Jalan Huaisu nomor 44. Toko sesajen kertas cangking telah dibuka kembali. Meskipun aku sudah diakui sebagai dewa tertinggi di seluruh dunia, aku tetap lebih suka tinggal di toko kecil ini. Saat itu, Lin Yu masuk dengan senyum di wajahnya. Satu Teko Bilu Ochun. Dia sekarang telah menjadi kepala Biro Manajemen Tatanan Dunia Baru. Aku berbaring di kursi rotan. Tehnya ada di atas meja. Tuang saja sendiri. Setelah berkata begitu, aku memejamkan mata, menikmati sinar matahari yang masuk melalui jendela. Inilah yang aku inginkan 5 tahun yang lalu. Kedamaian dan ketenangan yang sesungguhnya. Hanya saja kali ini, tidak ada lagi yang berani mengganggu ketenangan ini. Karena pemilik toko kecil ini, menggenggam seluruh dunia di tangannya. Keesokan paginya, Lin Yu berada di depan pintu membantuku menyapu daun-daun yang gugur. Aku memandangi halaman yang bersih dan mengangguk puas. Dia menatapku dengan tatapan penuh ketergantungan. Tuan Sen, di Sangjing sana, sisa-sisa kekuatan Ye Wudao sudah dibersihkan seluruhnya. Biro Manajemen Tatanan Dunia Baru telah dirombak. Banyak anggotanya adalah bawahan lama yang dulu mendukung Anda. Dia ingin mengundang Anda kembali untuk memimpin. Aku berbalik dan duduk di kursi rotan. Tidak mau, buat apa kembali ke sana? Menjadi pengawal mereka, atau menjadi baterai? Lin Yu tersenyum canggung padaku. Sekarang, di mata Biro Manajemen Tatanan Dunia Baru, dia adalah satu-satunya orang yang bisa bicara denganku. Mengundangku kembali juga merupakan maksud dari Biro Manajemen Tatanan Dunia Baru. Dia tidak bisa menentangnya, jadi aku pun tidak mempersulitnya. Aku memejamkan mata dan memanggil sistem dalam benakku. Check-in harian. Suara sistem langsung terdengar. Check-in harian berhasil. Progres pemulihan aturan saat ini 65%. Hadiah hari ini. Tingkat perpaduan aturan meningkat. Mendapatkan domain pasif. Langkah para dewa terhenti.
Di dalam domain Anda, semua kekuatan aturan yang tidak diizinkan akan dihapus secara paksa. Aku merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhku, tetapi hatiku sama sekali tidak tergerak. 5 tahun lalu, aku terus menjadi kuat demi melindungi. 5 tahun kemudian, kekuatan hebat ini hanya agar aku bisa duduk di sini menyeruput teh. Lin Yu meletakkan sapu dan berjalan perlahan ke sisiku. Tuan Sen, ada satu hal lagi. Aku memainkan bangau kertas di tanganku. Bicaralah. Lin Yu mengeluarkan surat resmi berstempel emas dari tasnya. Holy Court dari luar negeri mengirimkan surat pemberitahuan. Mereka bilang, fluktuasi aturan di Sangjing menyebabkan ketidakseimbangan tekanan spiritual global. Mereka, sebagai mercusuar peradaban manusia, akan mengirim tim investigasi untuk membantu kami mengelola aturan. Mendengar itu, aku tertawa sinis. Aku sangat tahu niat Holy Court yang sebenarnya. Dulu saat kota Rongcheng hampir hancur, gerombolan yang mengaku mewakili Tuhan ini menertawakan kemalangan kita, bahkan diam-diam memperjualbelikan daging mengerikan untuk eksperimen. Sekarang setelah aku mengambil kembali aturan yang menjadi milikku, mereka merasa bahwa kekuatan dahsyat ini, yang berada di tanganku seorang diri, membuat mereka ketakutan. Mereka tidak hanya ingin ikut campur, tetapi juga ingin mengulurkan tangan ke urusan dalam negeri dengan dalih pengawasan internasional bersama. Aku meletakkan bangau kertas di tanganku ke samping. Begitu bangau itu menyentuh tanah, ia menjadi hidup dan berlari menjauh. Aku menerima surat undangan itu dan menatap Lin Yu. Mereka sudah sampai di mana? Lin Yu mengerutkan kening menatapku. Orang-orang dari kota suci sudah turun dari pesawat. Pihak Kementerian Luar Negeri dan Biro sedang menemani mereka menuju toko kertas persembahan ini. Pemimpin mereka adalah arbiter suci dari Holy Court, Matthew. Kudengar dia seorang esper kelas S. Dia membangkitkan aturan cahaya suci. Aku mengangkat cangkir teh di sisiku dan menyesapnya. Lin Yu, ambilkan aku setumpuk kertas arwah kualitas terbaik dari atas meja. Lin Yu tertegun sejenak. Anda mau membakarnya untuk siapa? Aku bangkit dan melihat keluar melalui jendela kaca. Mobil SUV itu sudah tiba di ujung gang. Aku menoleh ke arah Lin Yu. Untuk dibakar bagi tamu yang datang dari jauh. Karena mereka sudah datang, setidaknya harus membawa pulang oleh-oleh khas sini. Gang tempat toko kertas persembahan berada sudah rusak dan sempit, mobil SUV tidak bisa masuk. Jadi mereka hanya bisa berhenti di ujung gang. Pintu mobil perlahan terbuka. Beberapa agen berjas hitam keluar, disusul oleh seorang pria asing turun sambil memegang sebuah buku tebal. Dia menatap gang itu dengan ekspresi penuh rasa jijik. Jadi ini kediaman Tuan Sen Changqing? Tempat yang dipenuhi hawa suram dan kematian seperti ini benar-benar tidak cocok dengan status seorang pengendali aturan. Lin Yu segera mengambil sapu dan maju menyambutnya. Selamat datang, Tuan. Tuan Sen menyukai ketenangan. Tolong minta pengawal Anda untuk menunggu di luar. Pria asing itu tersenyum tipis pada Lin Yu. Nona Lin, kami datang demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Kekuatan yang cukup untuk mengubah keseimbangan dunia tidak seharusnya berada di tangan seseorang yang emosinya tidak stabil dan punya niat balas dendam. Itu terlalu berbahaya. Setelah mengatakan itu, dia melewati Lin Yu. Dia membawa 2 pengikutnya dan mendorong pintu toko kertas sembahyang yang tidak tertutup rapat. Begitu masuk, dia melihat-lihat pajangan toko dengan tatapan meremehkan, kemudian tersenyum dan menatapku. Tuan Sen, salam kenal. Saya Matthew, mewakili tahta suci untuk membantu mengelola peraturan. Aku yang sedang duduk di kursi rotan bahkan tidak mengangkat kelopak mataku. Enyah dari sini. Senyum di wajah Matthew menjadi kaku. Pengikut di belakangnya segera maju dan menunjuk ke arahku. Tuan Sen, tolong jaga ucapan Anda. Yang berdiri di hadapan Anda adalah perwakilan Tuhan. Aku mengangkat kepala dan menatap pengikut itu. Menyebut nama orang lain di tokoku, kurang sopan, ya? Jari-jariku bergerak sedikit,
menggunakan kekuatan hukum untuk mengangkat pengikut itu. Ekspresi pengikut itu berubah drastis, tiba-tiba dia mencekik lehernya sendiri. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara, kakinya menendang-nendang dengan liar. Melihat situasi ini, wajah Matthew menjadi muram. Dia membanting buka kitab hukum di tangannya. Tuhan berfirman, siapapun yang menyinggung para dewa, pasti akan dihukum. Begitu dia selesai bicara, seberkas cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh toko. Kemudian, rantai-rantai tipis muncul dari kitabnya dan melilit ke arahku. Melihat itu, aku tertawa dingin dalam hati. Jadi ini yang disebut peraturan cahaya suci. Hanyalah trik murahan yang membutakan dan mengikat. Aku duduk di kursi rotan dan menggunakan peraturan kata-kata roh. Lenyap. Saat rantai itu berjarak 1 meter dariku, langsung hancur berkeping-keping. Dan kitab hukum itu sendiri, di bawah tekanan peraturan kata-kata roh, terbakar sendiri tanpa api menjadi tumpukan abu hitam. Matthew menatap kedua tangannya yang kosong dengan ngeri. Ini tidak mungkin. Peraturan cahaya suciku telah lenyap. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan supernatural apapun lagi. Aku menatap Matthew. Sekarang di dalam ruangan ini, dia hanyalah orang biasa yang tidak bersenjata. Aku berdiri, mengambil bangau kertas, dan berjalan ke hadapan Matthew. Lin Yu pernah bilang, aku tidak suka keributan. Aku tidak peduli bagaimana kalian membuat onar di luar negeri. Tapi di wilayahku, akulah peraturannya. Wajah Matthew pucat pasi. Dia terduduk lemas di lantai karena ketakutan padaku. Aku memasukkan bangau kertas itu ke dalam dekapannya. Bawa benda ini dan enyah. Beritahu orang di belakang kalian, kalau ada lain kali. Aku sendiri yang akan datang menemui bapak baptis kalian untuk mengobrol. Matthew menerima bangau kertas itu dengan gemetar. Kemudian, dia bergegas keluar dari toko kertas sembahyang dengan terlatih-tatih. Mobil jeep di luar mulai menderu. Melesat meninggalkan gang seolah-olah lari menyelamatkan diri. Lin Yu berdiri di ambang pintu menyaksikan pemandangan ini. Dia mengambil sapu dan menyapu area yang mereka lewati. Bikin sial saja, Tuan Sen. Apakah mereka akan kembali untuk balas dendam? Aku bersandar di ambang pintu sambil melipat tangan. Mereka tidak akan berani. Orang-orang seperti mereka paling jago menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kalau kau bersikap baik pada mereka, mereka akan mengira kau bisa diajak bernegosiasi. Tapi kalau kau merontokkan gigi mereka, barulah mereka akan ingat caranya menghormati orang lain. Lin Yu mengangguk padaku. Saya mengerti, Tuan Sen. Saya juga akan melaporkan kejadian hari ini kepada atasan sesuai fakta. Setelah berkata demikian, dia meletakkan sapu dan bersiap untuk pergi. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berbalik. Oh ya, Tuan Sen, saya baru saja menerima pesan. Daerah tak berpenghuni di utara kota Rom akhir-akhir ini memiliki fluktuasi energi yang aneh. Beberapa pemulung bilang, mereka melihat bayangan Anda dari masa lalu di sana. Mendengar ini, aku tertegun. Daerah tak berpenghuni adalah tempat pertarungan terakhirku 5 tahun yang lalu. Itu juga tempat di mana aturanku dilucuti. Saat ini, suara notifikasi sistem terdengar di benakku. Memicu misi check-in baru. Lokasi misi, daerah tak berpenghuni pinggiran utara kota Rong. Target misi, memulihkan fragmen aturan penghakiman yang hilang. Hadiah misi, membuka fungsi sintesis aturan. Mendengar itu, aku tersenyum penuh minat. Aku menatap Lin Yu yang berdiri di pintu. Besok, siapkan mobil untuk saya. Saya mau pergi ke daerah tak berpenghuni. Lin Yu mengiyakan lalu pergi meninggalkan toko boneka kertas. Aku duduk kembali di kursi rotan, menekan kedua jari di pelipisku, dan terhubung dengan penglihatan bangau kertas. Aku memejamkan mata, dan pemandangan yang dilihat bangau kertas muncul di depan mataku. Matthew duduk di mobil off-road, memeluk bangau itu erat-erat. Tubuhnya masih gemetaran tanpa henti. Sialan, itu sama sekali bukan orang dengan kekuatan super. Itu adalah iblis.
seorang penista. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan komunikator dari sakunya dan menekan sebuah nomor. Akun Yao Xiu, misi gagal. Targetnya lebih arogan dari yang diperkirakan. Aktifkan saja rencana pembersih, karena dia tidak mau bekerja sama. Kalau begitu, biarkan negara ini dikubur bersamanya. Terdengar suara serius dari komunikator. Diterima. Mesya pembunuh Dewa 2.0 sudah bersiaga di perairan internasional. Aku memutuskan koneksi dengan bangau itu dan perlahan membuka kedua mataku. Rencana pembersih. Kuharap cangkang kalian cukup keras. Jangan sampai aku merasa bosan saat membongkar kalian. Keesokan paginya, Lin Yu mengendarai mobil jeep dan berhenti di depan toko. Aku membawa setumpuk orang-orangan kertas dan duduk di kursi penumpang. Lin Yu memutar kunci dan menyalakan mobil. Tuan Sen, di pinggiran utara sekarang penuh dengan makhluk mutan, dan juga ada garis blokade dari Biro Administrasi. Tapi saya sudah memberitahu pihak Biro Administrasi. Kita bisa langsung masuk. Aku mengangguk pada Lin Yu, memasang sabuk pengaman. Ayo berangkat. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di tepi sebuah lubang raksasa. Lin Yu menunjuk ke tengah lubang. Tuan Sen, di depan sana. Aku melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari Lin Yu. Di sana ada retakan yang memancarkan cahaya. Aku membuka pintu mobil dan melompat keluar. Suara sistem terus terdengar di benakku. Mendeteksi sisa aturan berkonsentrasi tinggi. Kecocokan fragmen aturan penghakiman berhasil. Perhatian, mendeteksi target musuh sedang mendekat. Aku mengangkat kepala dan menatap ke arah cakrawala. 3 titik hitam kecil sedang terbang ke sini dengan kecepatan tinggi. Lin Yu menjulurkan kepalanya keluar dari mobil. Tuan Sen, itu adalah pasukan terdepan Mesya pembunuh dewa. Aku melambai pada Lin Yu dan berjalan lurus ke arah lubang. Lin Yu, kamu tetap di dalam mobil. Urusan ini biar aku tangani sendiri. Aku berdiri di tepi lubang dan menjentikkan jari. Orang-orangan kertas yang kubawa dengan cepat berubah menjadi pasukan boneka kertas yang besar. Aku menatap ke atas, ke arah 3 Mesya pembunuh dewa yang mendekat dengan cepat. Setiap dada Mesya tertanam sebuah batu kristal. Itu adalah sumber energi yang diekstrak dari inti anomali tingkat tinggi. Suara elektronik yang dingin terdengar dari pengeras suara Mesya. Target terkonfirmasi. Sen Changqing, model. Kau telah terdaftar sebagai ancaman keamanan global. Segera menyerah. Terima putusan pengadilan internasional. Mendengar ini, aku tertawa sinis. Menghakimiku, kalian pikir pantas? Lihat dulu kekuatan kalian sendiri. Kristal di dada Mesya pembunuh dewa memadatkan bola cahaya dan mengarahkannya padaku. Melihat itu, Lin Yu membuka pintu mobil dan hendak keluar. Tuan Sen, hati-hati, itu meriam getaran frekuensi tinggi. Aku melambaikan tangan pada Lin Yu. Tetap saja di dalam mobil. Begitu aku selesai bicara, aku mengeluarkan perisai untuk melindungi Lin Yu di dalam mobil. Ketiga Mesya itu langsung menembakkan bola cahaya ke arahku. Sebuah pedang, targetnya langsung ke leherku. Menukik dari atas, aku memberi perintah kepada jenderal kertas dari pasukan kertasku. Hadang mereka. Begitu aku selesai bicara, jenderal kertas yang memimpin di depan tiba-tiba menarik tali kekang kuda kertasnya. Tombak panjang di tangannya menusuk ke arah bola cahaya. Langsung meledakkan ketiga bola cahaya di udara. Suara pilot yang terkejut terdengar dari pengeras suara Mesya. Itu kertas? Pemindaian fisik menunjukkan bahannya serat. Kenapa bisa mencegat misil bertekanan tinggi? Aku menyeringai dingin pada mereka. Inilah penanaman tekad di dalam domain aturanku. Jika aku bilang kertas ini lebih keras dari baja, maka ia adalah senjata dewa yang tak terkalahkan. Jenderal kertas memacu kudanya dan melompat. Serang. Terdengar suara gesekan yang memekakkan telinga. Cangkang Mesya yang tadinya diklaim bisa menahan ledakan nuklir, di hadapan tombak kertas malah tertusuk hingga hancur. Melihat situasi ini, Mesya itu segera mundur untuk mencoba menjaga jarak.
Para pemanah kertas mengambil kesempatan untuk menarik tali busur mereka. Aku melambaikan tangan dan memerintah, panah. Cahaya hitam tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari kekuatan aturan ditembakkan serempak, mengubah ketiga meja itu menjadi sarang lebah. Melihat ketiga tumpukan besi tua yang berasap dan jatuh itu, aku berbalik dan berjalan lurus menuju tengah kawah. Aku berdiri di depan retakan. Di bawah kakiku adalah tempat Mo Wentian menusukku dari belakang saat itu. Suara sistem muncul di benakku. Terdeteksi tuan rumah telah tiba di pusat retakan awal. Apakah ingin memulai check-in pamungkas? Aku mengangguk di tempat. Check-in. Seketika, suara sistem terdengar. Check-in berhasil. Selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan kembali aturan inti. Aturan penghakiman. Anda adalah kitab hukum. Di dalam domain Anda dapat mendefinisikan dosa dan melakukan pemusnahan paksa berdasarkan tingkat dosanya. Hadiah tersembunyi terpicu. Fungsi sintesis aturan terbuka. Aturan yang saat ini dapat disintesis adalah aturan tekad absolut dan aturan penghakiman. Apakah ingin melakukan sintesis? Aku memilih sintesis tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, seluruh kawah bergetar hebat. Sebuah pilar cahaya meledak dari tubuhku. Fenomena ini membuat Lin Yu yang berada di dalam mobil tertegun. Dia memegang setir dan bergumam pelan, ini bukan lagi seorang esper. Seorang dewa sedang kembali ke tahtanya. Setelah pilar cahaya menghilang, suara elektronik sistem terdengar. Sintesis berhasil, memperoleh aturan pamungkas, penghakiman para dewa. Tuan rumah memperoleh kemampuan, ucapan menjadi hukum. Semua yang terlihat oleh mata akan dihakimi. Mendengar itu, aku mengepalkan tanganku dengan ringan. Perasaan penuh yang belum pernah kurasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhku. Jika dulu aku bertarung dengan mengandalkan komponen-komponen yang kupungut dan kugabungkan, maka sekarang aku akhirnya mendapatkan kembali kendali penuh. Aku berbalik dan melihat ke tepi kawah. Dari ketiga meja yang ditembak jatuh tadi, ada satu yang belum hancur total. Kokpitnya terbuka paksa. Seorang pria yang penuh luka keluar sambil berlari terlatih-tatih. Dia memegang sebuah remote control, menatapku tajam. Sen Changqing, jangan kira kau sudah menang. Markas besar sudah mengaktifkan meriam satelit. Kalau kau tidak menyerahkan inti aturan, area ratusan kilometer di sekitar sini akan menjadi tanah hangus. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Meriam satelit, sambil bicara, aku menengadah keluar atmosfer. Sebuah benda logam raksasa yang bersinar merah sedang mengisi daya. Inikah yang kalian sebut penghakiman? Benda seperti itu juga pantas? Selesai bicara, aku mengacungkan jari ke langit. Penghakiman, kejahatan, benda jatuh dari ketinggian. Putusan, jatuh secara paksa. Begitu aku selesai bicara, komunikator di tubuh pria itu mengeluarkan suara panik. Lapor, meriam satelit kehilangan kendali, sensor gravitasi tidak berfungsi. Satelit keluar dari orbit. Satelit itu jatuh ke arah markas cadangan kita. Mendengar itu, pria tersebut melebarkan matanya tak percaya. Bagaimana mungkin? Apa maksudmu tidak ada tanda-tanda serangan? Satelit itu jatuh begitu saja? Aku berhenti di depan pria itu. 5 tahun yang lalu, di medan perang Afrika. Demi menguji kekuatan supermu, kau membantai warga sipil di sebuah desa. Benar, kan? Mendengar ini, wajah pria itu langsung pucat pasi. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Aku menunjuknya dan menjatuhkan putusan. Di bawah penghakiman, tidak ada rahasia. Penghakiman, kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan, lenyapkan eksistensi. Detik berikutnya, pria di hadapanku mulai berubah menjadi debu. Lalu tertiup angin kencang dari pinggiran utara, dan menghilang tanpa jejak. Aku membatin, inilah penghakiman. Tidak perlu proses, langsung terhapus dari tingkat sebab akibat. Aku berjalan kembali ke jeep, lalu melambaikan tangan untuk menghilangkan perisai. Lin Yu membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Saat turun,
Dia hampir bersujud di hadapanku. Dia menunduk, suaranya bergetar. Tuan Sen, Anda sekarang sebenarnya ada di tingkat apa? Aku membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. Peringkat semacam itu hanya untuk orang hidup. Bagiku itu tidak ada artinya. Jalan kembali ke kota. Sambil berkata, aku melihat ke bangkai Meisha yang tidak jauh dari sana. Meisha di sana, berikan saja pada biro untuk penelitian. Beritahu mereka, ini adalah biaya keamanan dariku. Mulai sekarang di kota Rongcheng. Tanpa izinku, tidak boleh ada pasukan bersenjata dari luar yang masuk selangkah pun. Lin Yu mengangguk-angguk, setelah mengirim pesan untuk menghubungi orang dari biro untuk mengambil Meisha itu. Dia kembali ke kursi pengemudi dan menyalakan mobil. Di saat yang bersamaan, di dalam markas Komando Strategi Tertinggi Sangjing, Menteri baru, Chen Lixing, duduk di kursi utama. Sekretarisnya gemetar di sisinya. Menteri Chen, meriam satelit milik Seng Ting jatuh di pangkalan rahasia mereka di Pasifik Selatan, menyebabkan banyak korban di pihak mereka. Markas besar Seng Ting menelepon terus seperti orang gila. Mereka meminta pertanggungjawaban dari kita. Pena di tangan Chen Lixing sudah bengkok karena diremasnya. Hubungi Chang Shenglin. Sekretaris itu tertegun sejenak. Chang Shenglin, itu kan area terlarang negara. Kita hanya boleh menghubunginya saat situasi anomali sudah benar-benar di luar kendali. Chen Lixing menggebrak meja dengan keras. Bukankah sekarang situasinya sudah benar-benar di luar kendali? Beritahu para leluhur tua itu. Seseorang akan menghancurkan altar mereka. Kalau mereka masih tidak mau bertindak, Sen Changqing akan mengirim kita semua ke neraka. Dan dalam perjalanan kembali ke kota Rongcheng, suara notifikasi sistem terus berbunyi di benakku. Lokasi check-in berikutnya, hutan Changsheng, tanah terlarang di Sangjing. Misi sistem, membersihkan semua dosa di hutan Changsheng. Aku menoleh keluar jendela mobil. Hutan Changsheng adalah wilayah fosil-fosil tua itu. Mereka selalu bersembunyi di bawah tanah, bertahan hidup dengan menyerap energi gaib. Jelas-jelas sudah bersembunyi seumur hidup. Sekarang malah mau ikut campur. Aku bersandar di kursi dan menatap Lin Yu. Jalan lebih cepat. Aku sedikit lapar. Aku mau pulang makan semangkuk mie. Besok jemput aku lagi. Kita akan ke Sangjing dan membakar abis hutan busuk itu. Lin Yu mengangguk padaku. Siap. Setelah kembali ke kota Rongcheng, aku beristirahat dengan nyenyak semalaman. Keesokan paginya, Lin Yu datang menjemputku dengan mobil jeep. Aku tidak menyuruh Lin Yu lewat jalan tol, melainkan memilih jalan nasional tua yang sudah terbengkalai. Lin Yu memegang setir dengan erat. Tuan Sen, Sangjing sudah memberlakukan darurat militer. Chen Lihang menjadikan area 30 km di sekitar hutan Changsheng sebagai zona militer terlarang. Katanya sih untuk melindungi, tapi sebenarnya mereka takut Anda ke sana. Aku menopang dagu dan memandang keluar jendela. Dia tidak akan bisa menghentikanku. Lin Yu menatapku dengan ragu. Saya tahu dia tidak bisa menghentikan Anda, tapi saya dengar dari informasi internal, kalau orang-orang tua di hutan Changsheng itu bukan manusia. Mendengar itu, mataku menyipit. Memang bukan manusia. Mereka adalah sekelompok pengguna kekuatan super di awal invasi gaib, yang memperpanjang hidup secara paksa dengan menyatu dengan darah dan daging gaib. Mereka menyebut diri mereka penjaga umat manusia. Padahal, mereka hanyalah sekelompok parasit yang bersembunyi di balik bayangan, mengisap takdir negara dan energi spiritual. Setelah berkata begitu, dalam hati aku berpikir, 5 tahun yang lalu, saat aku berjuang di garis depan untuk melindungi manusia, mereka menyebutku orang gegabah yang merusak keseimbangan aturan. Tusukan dari belakang yang dilakukan Mo Wentian saat itu pasti juga atas persetujuan diam-diam dari mereka. Karena seorang dewa perang yang terlalu kuat dan tidak terkendali akan merugikan kepentingan mereka. Mobil berhenti di dekat hutan Changsheng di Sangjing. Di persimpangan depan, ada 3 mobil lapis baja berat.
2 baris agen biro khusus bersenjata lengkap berjaga di sana. Seorang agen yang memimpin tim maju dan menepuk kap mesin. Di depan adalah area terlarang. Tolong tunjukkan surat izin Anda. Lin Yu menurunkan jendela mobil dan menyerahkan surat-suratnya. Biro khusus kantor cabang Rongcheng, Lin Yu, mengantar Tuan Sen kembali ke ibu kota. Perwira itu mengambil surat-suratnya dan meliriknya sekilas. Kemudian tatapannya jatuh padaku dan dia tertegun sejenak. Sen Changking, aku mendorong pintu mobil dan turun. Ini aku. Perwira itu menghalangi di depanku, suaranya bergetar. Tuan Sen, Menteri Chen telah memberi perintah. Kondisi tubuh Anda saat ini belum pulih. Anda harus kembali ke sanatorium untuk beristirahat. Anda tidak boleh pergi ke arah hutan Changsheng. Aku melihat para agen di belakangnya. Tatapan mereka semua penuh dengan kekaguman saat menatapku. Aku kembali menatap perwira itu. Kamu dari biro khusus yang dulu, kan? Perwira itu mengangguk padaku. Saya masuk ke biro khusus 5 tahun yang lalu. Waktu itu, Anda baru saja menyelesaikan pertempuran Rongcheng. Tapi sekarang biro khusus sudah dibubarkan. Kami juga sudah bergabung dengan biro administrasi. Aku melangkah maju. Maka kau seharusnya tahu, aku ini orang yang tidak suka berbelit-belit. Semua petugas langsung mengarahkan senjata mereka kepadaku. Petugas yang memimpin menghalangi di depanku. Tuan Sen, tolong jangan persulit kami. Aku menghela napas, mengulurkan jari dan menunjuk dengan ringan ke arah petugas itu. Pengadilan, kejahatan melawan kehendak, putusan, kepatuhan paksa. Begitu aku selesai bicara, terlihat puluhan petugas serempak menyimpan senjata dan berdiri tegap. Memberiku jalan, sementara petugas yang memimpin itu berjalan ke pinggir jalan, membungkuk dan membuat gestur mempersilakan. Tuan Sen, silakan lewat. Aku berbalik dan duduk kembali di mobil. Lin Yu, jalan. Lin Yu menatap para petugas dengan tercengang. Anda mengendalikan mereka? Aku menggelengkan kepala pada Lin Yu. Hanya membiarkan mereka membuat pilihan yang paling tepat. Mobil perlahan melaju menuju hutan Changsheng. Pada saat yang sama, di dalam paviliun batu di luar hutan Changsheng, Chen Lihang berdiri di depan sebuah meja batu. Di atas meja ada sebuah kuali perunggu kecil yang kuno. Di dalamnya menyala 3 batang dupa hijau yang panjang. Dari dalam hutan terdengar suara tua. Chen Lihang, berita yang kau bawa membuat kami sangat resah. Sen Changking telah menemukan kembali aturan pengadilan. Ini berarti sekarang dia memiliki kekuatan untuk mengeksekusi siapapun, termasuk kita. Chen Lihang menggertakkan gigi dan membungkuk pada kuali perunggu itu. Leluhur, dulu, kalian yang menyetujui untuk melucuti aturannya. Sekarang dia sudah kembali. Kalian tidak bisa hanya diam saja. Dari kedalaman hutan, perlahan berjalan keluar pemimpin hutan Changsheng, Adipati Kayu Layu. Tentu saja kami akan mengurusnya. Hutan ini adalah formasi 10.000 kelayuan yang kami pasang. Bahkan jika dia sudah mendapatkan kembali kekuatan dewanya, selama dia masuk ke hutan ini, esensi darahnya juga akan dihisap hingga kering. Chen Lihang, kau pergi pancing dia kemari. Selama dia mati di sini, pecahan aturannya akan kita bagi rata. Pada saat itu, terdengar suara deru mesin. Sebuah mobil jeep berhenti dengan gerakan drift 100 meter dari paviliun batu. Aku mendorong pintu dan melompat keluar. Lin Yu hendak mengikutiku. Aku memberinya isyarat dengan tangan. Tetap di dalam mobil. Sebentar lagi hutan ini mungkin akan sedikit panas. Jangan sampai kau terbakar. Selesai bicara, aku berjalan ke arah Chen Lihang. Menteri Chen, membakar dupa di hutan tengah malam begini. Tidak takut memanggil hantu? Chen Lihang memberiku senyum yang dipaksakan. Changking, kau masih saja begitu gegabah. Apapun masalahnya, kita bisa duduk dan bicarakan. Soal pengadilan suci. Aku juga bisa membantumu bernegosiasi. Aku berhenti di depan paviliun batu dan melirik kuali perunggu itu. Kau mau duduk dan bicara bagaimana?
Membicarakan bagaimana kalian menusukku dari belakang saat itu? Atau membicarakan bagaimana kau sekarang berencana menyerapku sampai kering dan membagi hasilnya? Mendengar itu, Chen Lihang langsung menegang. Adipati Kayu Layu berjalan keluar dari kabut hitam. Sen Changqing, kau terlalu lancang. Ini adalah hutan Changsheng, bukan toko sesajen kertasmu yang bobrok itu. Di Sangjing, bukan giliranmu, seorang junior, yang membuat aturan. Aku mengamati monster tua ini. Sekilas aku bisa tahu dia berada di puncak level S, jadi aku memberinya senyum dingin. Orang tua, apa kau sudah terlalu lama bersembunyi di bawah tanah? Sampai otakmu berjamur, dunia sekarang ini, akulah aturannya. Mendengar itu, kakek Kayu Layu sangat murka. Dia mengayunkan tangannya, seketika naga kayu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam hutan. Mengaum dan menyerbuku. Naga-naga kayu itu ditumbuhi alat isap kecil. Begitu tersentuh, mereka akan menyedot kekuatan hidup targetnya dengan ganas. Aku mengangkat jari dan menunjuk naga-naga kayu itu. Pengadilan, dosa penggelapan dana ilegal, putusan, cabut sampai ke akarnya. Naga-naga kayu itu tiba-tiba mundur saat berjarak 1 meter dariku. Pohon-pohon kuno yang hidup ratusan tahun di hutan tercabut semua sampai ke akarnya, lalu terbanting keras ke tanah. Melihat itu, kakek Kayu Layu melesat hendak bersembunyi di dalam kabut hitam. Kekuatan kata macam apa ini? Aku menatap kakek Kayu Layu dan mendengus dingin. Pengadilan, dosa tunggakan jahat, putusan, pembayaran paksa. Tubuh kakek Kayu Layu tiba-tiba menegang. Dia berteriak kesakitan. Aliran energi murni menyembur keluar dari tubuhnya. Itu adalah energi yang dia curi selama ratusan tahun melalui berbagai cara yang tidak benar. Sekarang, aturan memaksanya untuk memuntahkannya. Kakek Kayu Layu berguling-guling liar di tanah. Jangan, kekuatan kultivasiku, kekuatan hidupku. Tubuhnya langsung mengering, berubah menjadi mumi sungguhan. Chen Lixing menatapku dengan wajah penuh ketakutan. Aku berjalan ke depannya dan menepuk-nepuk wajahnya. Menteri Chen, tadi kau bilang, mau membantuku bernegosiasi dengan Mahkamah Suci? Tidak perlu repot-repot. Aku menoleh melihat hutan keabadian yang berantakan. Tempat kotor seperti ini, dibiarkan ada hanya membuang-buang udara. Selesai bicara, aku mengeluarkan setumpuk uang kertas sembahyang dan melemparkannya ke udara. Chen Lixing menunjukku. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Sen Changqing, kau berani membakar hutan keabadian? Kau akan menjadi musuh publik. Aku menatap Chen Lixing. Pengadilan, pembersihan karma, putusan, api karma membakar kota. Aku menjentikkan jari dengan jijik. Kertas-kertas kuning itu tiba-tiba terbakar di udara. Seketika menyulut pohon-pohon di hutan. Api dengan cepat menyebar ke seluruh hutan keabadian. 5 menit kemudian, seluruh area terlarang terbakar habis tak bersisa. Hanya menyisakan abu hitam di tanah. Suara sistem juga terdengar di benakku. Pembersihan hutan keabadian berhasil. Fragmen aturan telah didapatkan. Aturan vitalitas. Aturan yang saat ini dapat disintesis adalah aturan vitalitas dan aturan pengadilan. Apakah Anda ingin menyintesisnya? Aku menggumam dalam hati, sintesis. Suara sistem terdengar lagi. Sintesis berhasil. Mendapatkan aturan tertinggi, perenggutan kehidupan. Pada saat ini, aku merasakan aura yang sangat familiar. Muncul sekilas di puncak gunung di kejauhan. Pada hari aku dikhianati 5 tahun lalu. Aura ini juga pernah muncul. Aku menatap puncak gunung di kejauhan. Apa mungkin itu sang pemandu? Aku menatap Chen Lixing yang sudah terkulai lemas di tanah. Apa di belakangmu hanya ada monster-monster tua ini saja? Pergi dan katakan pada orang yang bersembunyi di bayang-bayang dan menonton pertunjukan itu. Karena dia suka menjadi sang pemandu, maka lain kali, aku sendiri yang akan memandunya ke jalan kematian. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan kembali ke samping mobil jeep. Di kursi pengemudi, Lin Yu terkejut hingga mulutnya ternganga.
Tuan Sen, sudah selesai begitu saja? Aku duduk di kursi penumpang, bersandar di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Aku sudah membakar beberapa sampah. Ayo kembali ke kota. Sekalian, hubungi biro administrasi, suruh mereka siapkan helikopter untukku. Setelah beristirahat semalam di kota, aku akan pergi ke laut lepas untuk membalas perhitungan pada tahta suci. Keesokan paginya, aku dan Lin Yu naik helikopter. 5 jam kemudian, helikopter berputar-putar di atas samudra. Aku duduk di tepi pintu kabin dan menunduk memandang permukaan laut. Sebuah kapal induk sedang membelah ombak, dan di atas dek kapal induk itu berdiri kesatria Templar yang tak terhitung jumlahnya. Di belakangku, Lin Yu dengan wajah pucat pasi mencengkeram pegangan pengaman. Tuan Sen, di depan adalah zona larangan terbang laut lepas. Gugus tempur kapal induk apokalipse milik tahta suci ada di bawah. Mereka sudah mengirim 3 kali peringatan. Mereka bilang jika kita mendekat lagi, mereka akan langsung menggunakan rudal pertahanan udara. Mendengar itu, aku menyeringai dingin dan langsung melompat keluar dari kabin. Aku tidak jatuh ke permukaan laut, melainkan melayang di udara. Aku menunjuk ke kapal induk itu. Penghakiman, kedaulatan udara, putusan. Selain aku, semuanya harus jatuh. Begitu aku selesai bicara, jet-jet tempur yang berpatroli di sekitar kapal induk langsung jatuh ke laut. Melihat situasi ini, dek kapal induk menjadi kacau balau. Ya Tuhan, siapa orang itu? Itu si monster Sen Changking. Cepat aktifkan sistem pertahanan Longinus. Terlihat sebuah tirai cahaya raksasa muncul dari tengah kapal induk. Aku berhenti di depan tirai cahaya itu. Aku menatap Richelieu, sang penguasa tahta suci di dalamnya. Richelieu memegang tongkat kekuasaan dan menatapku dengan marah. Sen Changking, ini adalah laut lepas. Tindakanmu ini sama saja dengan menyatakan perang pada seluruh dunia. Aku mengulurkan tanganku dan menempelkannya pada tirai cahaya itu. Waktu kalian mengirim Mesya untuk menghakimiku, kenapa tidak terpikir untuk berperang? Waktu kalian berdiskusi dengan Chen Lihang tentang cara membagi aturanku, kenapa tidak terpikir untuk berperang? Sekarang setelah aku datang menyerang, barulah ini disebut menyatakan perang pada seluruh dunia. Tongkat kekuasaan di tangan Richelieu menghantam tanah dengan keras. Ini adalah perisai yang terbentuk dari keyakinan para pengikut tahta suci yang tak terhitung jumlahnya. Perisai ini kebal dari serangan apapun. Kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Mendengar ini, aku tertawa meremehkan. Penghakiman, keyakinan palsu, putusan, runtuh. Tirai cahaya itu dengan cepat dipenuhi retakan di bawah telapak tanganku, lalu hancur berkeping-keping. Pecahannya berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan dan menghilang di terpa angin laut. Aku mendarat perlahan di dek. Berhubung aku sudah sampai di sini, jangan buang-buang waktu dengan omong kosong. Keluarkan, Dewa 3.0 kalian itu. Keluarkan saja dia, jangan buang-buang waktuku dengan umpan-umpan meriam ini. Wajah Richelieu pucat pasi saat dia mundur beberapa langkah. Dia mengeluarkan sebuah remote kontrol dari pakaiannya dan menekannya mati-matian. Karena kamu cari mati, maka akan aku kabulkan. Terlihat pusat dek kapal induk perlahan terbelah. Sebuah monster humanoid setinggi 5 meter muncul di hadapanku. Di bagian dadanya tertanam sebuah wadah transparan, di dalamnya terendam sebuah jantung logam yang masih berdetak. Richelieu menunjuk monster itu dan tertawa histeris. Ini adalah senjata pamungkas yang kami ciptakan dengan menggabungkan pecahan aturan penghakiman. Dot dan sel dari penguasa jurang maut, Sen Changking. Dia memiliki aturanmu dan juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia adalah musuh bebuyutanmu. Saat itu, suara sistem terdengar di benakku. Terdeteksi makhluk fusi aturan tingkat tinggi. Terdeteksi pecahan aturan yang hilang. Sistem menyarankan untuk mengambil kembali dan menyusun ulang. Aku menatap monster yang disebut dewa ini. Di dalam hatiku hanya ada rasa muak yang mendalam. Gerombolan ini benar-benar sudah gila demi kekuatan.
Aku menggelengkan kepala pada Richelieu. Awalnya aku ingin langsung membunuhmu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Begitu aku selesai bicara, monster itu pun mulai bergerak. Kecepatannya begitu tinggi hingga menembus batas kecepatan suara. Tinjunya langsung mengarah ke wajahku. Aku mengulurkan tangan kiriku dan dengan tepat menangkap tinju monster itu. Restrukturisasi aturan, pencabutan kehidupan. Dampak yang dahsyat membuat geladak di bawah kakiku penyok, membentuk lubang berdiameter 3 meter. Seluruh kapal induk miring drastis ke arahku. Aku memegang tangannya tanpa bergeming sedikit pun. Nyawamu adalah pemberianku. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Penghakiman, perebutan kehidupan, putusan, kembali menjadi debu. Seketika, monster yang meronta-ronta itu membeku. Kekuatan hidupnya yang besar berubah menjadi aliran cahaya, dan mengalir deras melalui lenganku masuk ke dalam tubuhku. Melihat ini, aku berpikir, inilah kengerian dari gabungan aturan kehidupan dan penghakiman. Aku memutuskan kau adalah benda mati. Kau bahkan tidak punya hak untuk melawan. Richelieu menatapku dengan wajah terkejut. Ini tidak mungkin, itu adalah pembantai dewa. Dia tak terkalahkan. Suara notifikasi sistem berbunyi. Proses pengambilan aturan 85%. Aturan penghakiman berevolusi. Kiamat para dewa. Tubuh monster itu langsung hancur, berubah menjadi tumpukan besi tua tak berguna. Jantung raksasa itu jatuh ke geladak, lalu berubah menjadi bola cahaya dan menyatu dengan keningku. Aku menaruh tangan di belakang punggung dan menatap orang-orang tahta suci. Richelieu sudah tergeletak lemas di geladak. Sen Changqing, sebenarnya kau ini apa? Aku tidak menjawab, melainkan menatap cakrawala di lautan lepas yang jauh. Sang pemandu melayang di atas laut sambil memegang payung hitam. Dia menatapku dari jarak beberapa kilometer. Aku mengangguk padanya. Dia sedikit membungkuk dan menyapaku. Kemudian, pusaran air raksasa tiba-tiba muncul di permukaan laut di bawah kakinya. Dia pun lenyap tanpa jejak ditelan pusaran air itu. Saat itu, Lin Yu turun dari langit menggunakan parasut. Dia memandangi puing-puing yang berserakan di geladak. Tuan Sen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku menarik pandanganku dan menatap Richelieu. Kapal ini terlalu kotor. Penghakiman, dosa tenggelam. Putusan, tenggelam selamanya di jurang maut. Seketika, kapal induk itu terbelah dua dengan rapi dari tengah. Air laut membanjiri bagian dalam kapal. Semuanya ditelan ke dalam laut sedalam 10.000 meter. Lin Yu menatap pemandangan ini dengan ngeri. Tuan Sen, Anda baru saja menenggelamkan kapal induk tahta suci. Kalau begitu, apa mereka akan balas dendam? Aku menggelengkan kepala pada Lin Yu. Setengah dari kekuatan tempur level S mereka tewas. Data inti dari proyek pembantai dewa juga ikut tenggelam ke dasar laut bersama kapal induk. Richelieu juga terkubur di dasar laut. Mereka tidak punya kekuatan untuk balas dendam lagi. Begitu Richelieu mati, beberapa kardinal yang tersisa tidak akan tunduk pada satu sama lain. Hanya berebut kekuasaan dan keuntungan saja sudah cukup membuat mereka sibuk selama 3 tahun. Saat mereka selesai bertarung, dunia ini sudah tidak ada tempat lagi untuk mereka. Aku pun berpikir, tahta suci, organisasi yang tampaknya besar ini, fondasi sebenarnya ada di kapal kiamat itu. Di sanalah titik kumpul semua teknologi canggih, data penelitian aturan, dan sebagian besar kekuatan tempur terkuat mereka. Sekarang semua itu tenggelam ke laut sedalam 3.000 meter. Bahkan jika tahta suci tidak hancur, setidaknya mereka akan mundur 20 tahun. Memikirkan hal ini, aku menariknya terbang kembali ke helikopter. Ayo pergi, kami kembali ke kota Rongcheng. Dalam perjalanan kembali ke kota Rongcheng, aku memikirkan sang pemandu itu, Istana Suci, dan Chen Lixing. Mereka semua hanyalah bidak catur yang dia keluarkan. Papan catur yang sebenarnya baru saja dimulai. Suara notifikasi sistem terdengar di benakku. Notifikasi sistem, misi terakhir dimulai.
Target misi, selesaikan sang pemandu. Lokasi check-in berikutnya, toko kertas sembahyang Changqing di kota Rongcheng. Setelah berputar-putar, pada akhirnya malah harus kembali ke tokoku itu. Sepertinya toko kertas sembahyangku itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kubayangkan. Helikopter mendarat di pinggiran kota Rongcheng. Lin Yu mengantarku kembali ke toko kertas sembahyang Changqing. Aku turun dari mobil di ujung gang. Dari kejauhan, aku sudah melihat lampu di toko menyala. Aku mendorong pintu toko dan masuk. Aku langsung melihat sang pemandu duduk di depan meja kerjaku. Payung hitam yang pernah dipakainya bersandar di sisi kursi. Dia berbalik menatapku. Kau sudah kembali, sang likuidator dari hutan Changsheng, sang hakim dari istana suci, Sen Changqing. Aku berdiri di ambang pintu dan menutupnya. Datang tanpa diundang, ada urusan apa? Sang pemandu berdiri dan mengambil payung hitamnya. Aturan di tanganmu terlalu banyak. Kekuatan seperti ini tidak boleh dikuasai oleh satu orang. Sebagian harus dihilangkan. Aku menggelengkan kepala padanya. Kalau begitu, coba saja. Begitu kata-kata itu terucap, dia menginjak lantai hingga hancur dan menerjang maju dengan tinjunya. Aku menangkap pergelangan tangannya dengan satu tangan. Kekuatanmu tidak buruk, tapi hanya punya kekuatan saja tidak ada gunanya. Penghakiman, niat jahat dilenyapkan, vonis, nyawa dicabut. Sang pemandu membeku di tempat. Daya hidup dari tubuhnya mengalir melalui lengannya ke dalam tubuhku. Seluruh tubuhnya menjadi layu dan kering. Aku melepaskan tanganku dari pergelangan tangannya. Dia berlutut di tanah, menopang tubuh dengan kedua tangannya. Kau monster, aku menatapnya dari atas. Bukankah kau mau mengambil sebagian aturanku? Kau sudah merencanakan siasat terhadapku sejak 5 tahun yang lalu. Menjebakku, memaksaku untuk mengumpulkan kembali aturan-aturan itu. Menungguku mengumpulkannya semua, baru datang untuk memanennya. Sang pemandu menatapku dengan tidak rela. Sejak kapan kau tahu? Aku menarik sebuah kursi dan duduk di hadapannya. Aku sudah tahu sejak hari itu, 5 tahun yang lalu. Kau pikir kau menyembunyikannya dengan sangat baik? Tapi aku tahu, sejak hari pertama aku membangkitkan aturanku. Kau sudah ada di sisiku. Sang pemandu berjuang untuk bangkit. Sen Changqing, kau tidak boleh membunuhku. Aku adalah penjaga aturan. Jika kau membunuhku, semua aturan akan lepas kendali. Dunia ini akan hancur oleh kekuatanmu. Mendengar itu, aku memiringkan kepalaku ke arahnya. 5 tahun yang lalu, kalian melucuti seluruh aturan dariku. Kalian pikir dengan mengubahku menjadi orang biasa, aturan-aturan ini akan tersebar dan lepas kendali. Lalu bisa kalian pungut satu persatu. Tapi kalian salah perhitungan. Aturan itu hanya mengakuiku. Jadi kalian mengganti cara, memaksaku untuk mencari kembali aturan-aturan yang tersebar satu persatu. Kalian pikir aku tidak tahu? Hutan Changsheng adalah umpan yang kalian pasang. Istana suci adalah pisau yang kalian sodorkan. Bahkan bidak catur Chen Lixing itu, juga sengaja kalian letakkan di tempat terbuka untuk kupenggal. Kalian ingin aku menyatukan kembali semua aturan, lalu merebutnya sekaligus. Sang pemandu tiba-tiba mengangkat kepala menatapku. Aku mengulurkan tangan ke arahnya. Segumpal cahaya muncul di telapak tanganku. Pencabutan nyawa bukan hanya bisa merenggut nyawamu, tapi juga bisa merebut kepemilikan aturan. Setelah berkata begitu, aku mengepalkan tanganku. Gumpalan cahaya itu berubah menjadi benang-benang tipis yang melilit tubuh sang pemandu, mengupas pecahan-pecahan aturan dari tubuhnya. Sang pemandu meronta-ronta sambil memukul tanah. Kau tidak boleh begini, aturan-aturan ini milikku, aku yang mengumpulkannya satu persatu. Mendengar itu, aku tertawa dingin. Kau hanya mencuri sesuatu yang bukan milikmu. Sekarang, barangnya kembali ke pemilik yang sah. Setelah cahayanya menghilang, suara notifikasi sistem terdengar di benakku. Kelengkapan aturan meningkat. Sistem sedang melakukan kalibrasi ulang. Sang pemandu terkulai di tanah,
menjadi sesosok tubuh yang kering. Kau mengambil semua aturan. Dunia ini tidak akan punya aturan lagi. Pernahkah kau pikirkan, akan jadi seperti apa dunia tanpa aturan? Aku menunduk menatapnya. Karena itulah aku harus menyimpan semuanya pada diriku. Daripada membiarkan aturan-aturan itu tersebar di tangan orang-orang sepertimu, lebih baik aku menanggungnya sendirian. Setidaknya, aku sanggup menanggungnya. Aku menjentikkan jariku. Tubuhnya mulai berubah menjadi asap abu-abu, lalu menghilang di udara. Saat itu, suara notifikasi sistem terdengar. Kalibrasi ulang sistem selesai. Kelengkapan aturan 100%. Terdeteksi tubuh inang sudah mendekati batas kapasitas. Disarankan untuk memulai prosedur penggabungan aturan. Menggabungkan semua aturan menjadi satu aturan pamungkas. Dalam hati, aku memilih gabungkan. Sistem langsung menanggapiku. Prosedur penggabungan aturan dimulai. Perkiraan waktu penggabungan 72 jam. Selama proses penggabungan, inang akan memasuki kondisi hibernasi. Apakah Anda yakin? Setelah mengonfirmasi, kesadaranku mulai kabur. 3 hari kemudian, suara ketukan pintu membangunkanku. Aku membuka mata dan menyadari aku masih duduk di kursi. Suara Lin Yu terdengar dari luar pintu. Tuan Sen, Anda di dalam? Sudah 3 hari Anda tidak ada kabar. Orang-orang di biro administrasi hampir gila. Aku berdiri dan membukakan pintu untuk Lin Yu. Aku datang. Jangan ketuk lagi. Lin Yu menatapku dengan terkejut. Tuan Sen, Anda akhirnya membuka pintu. Ada kabar baru dari tahta suci. Sisa para kardinal benar-benar sudah mulai bertikai. Biro administrasi bertanya apakah kita mau memanfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkan tahta suci sekaligus. Aku menggelengkan kepala, memotong perkataannya. Tidak perlu, biarkan saja mereka bertarung. Kalau sudah sampai akhir, dengan sendirinya akan ada yang datang mencari kita untuk membahas tatanan baru. Lin Yu mengangguk. Baik, Tuan Sen, Biro Administrasi menitipkan pesan untuk Anda. Mereka bilang, aturan berada di tangan Tuan Sen. Itu jauh lebih menenangkan daripada berada di tangan siapapun. Aku tersenyum dan berjalan kembali ke dalam toko. Lin Yu, tolong buatkan aku secangkir teh baru. Lin Yu segera berlari kecil ke dalam toko. Teh Dahong Pao, boleh, Tuan Sen. Aku duduk di kursi rotan dan mengambil boneka kertas yang baru setengah jadi. Jangan diseduh terlalu lama. Setelah itu, aku melanjutkan membuat boneka kertas. Di luar jendela, terdengar kicauan burung. Samar-samar terdengar suara mobil lewat di kejauhan. Dunia berjalan seperti biasa. Aturan ada di mana-mana.